Halo teman-teman semuanya, selamat datang di live Instagram dari Lino and Sons ya. Dan senang sekali hari ini suatu kehormatan buat kita juga ya. Perkenalkan, saya Julianto Dinata dan di sebelah saya ada istri saya, Cynthia Jo. Nah ya, senang sekali ya. Kita bersama-sama dapat bergabung di live Instagram ini dan juga sebenarnya acara ini tuh tergabung juga nih di dalam YouTube dari Lino and Sons ya. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton hari ini, kita ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti rangkaian acara kita. Tapi kalau teman-teman yang tertinggal nih acara kita, nggak perlu khawatir, juga bisa mengikuti nanti di secara langsung ya, dan juga dari awal sampai akhir kan. Nggak usah takutan ya. Tapi kalau bisa sekarang kenapa enggak gitu ya. Jadi ajak teman-teman semua yang belum bergabung di live Instagram hari ini untuk segera bergabung dengan kita. Kita akan ngobrolin hal-hal yang seru gitu ya. Kalau biasanya dalam Instagramnya Lino and Sons nih, kalau kita lihat cuma biasanya berbagai produk-produk yang akan dijual di Instagram. Oh iya, biasa ya. Biasanya seperti itu ya. Tapi ini luar biasanya hari ini. Apa tuh? Luar biasanya kita nggak cuma jualan produk hari ini, tapi hari ini kita akan justru ngobrol-ngobrol seru. Kita akan talk show dengan seseorang yang luar biasa yang masih kita simpan. Oh, gitu, dikip dulu nih. Dikip dulu ya. Siap. Jadi pokoknya hari ini akan banyak sekali acara yang menarik pastinya. Ada informasi yang menarik, talk show yang menarik. Dan kalau yang bilang segini, aku pengen join live Instagram Lino and Sons, biasanya ada promo. Aduh. Ada nggak sih? Ada dong pasti, dan banyak banget nih buat teman-teman semua. Wah, jadi udah lengkap banget acara hari ini ya. Jadi pastikan ikut terus dari rangkaian awal sampai dengan akhirnya. Supaya lebih enak nih manggilnya apa ya? Dari tadi aku mau manggil nama kayaknya terlalu kaku gitu Oh my ya. God. Gimana kalau aku manggilnya Bi aja kali ya? Sesuai dengan panggilan kita aja kayak di rumah gitu ya. Berarti aku manggil kamu Li. Ya, ini kan panggilan sayang kita ya. Nanti katanya sih ada ditanya-tanya kenapa ya sama konsultannya, tapi tahan aja dulu ya. Oh ya, tapi kamu udah bocorin loh tadi, udah bocorin konsultan ya? Gitu kan. Aduh, kesebut ya. Iya, Tapi kita akan ngobrol-ngobrol di dalam lagi ya. Pastinya Bi, pokoknya hari ini kita akan mulai nih ya acara kita hari ini. Nah, sebelum lebih jauh lagi, aku juga mau ngenalin nih buat teman-teman semua yang telah bergabung tentang Lino and Sons ini tersendiri. Boleh banget, silakan dong Li. Lino and Sons ini merupakan salah satu eksportir jewelry terbesar di Indonesia dan merupakan pelebaran divisi dari perusahaan emas yang sudah bergerak lebih dari 40 tahun loh. Wow, hebat ya, 40 tahun loh ini. Luar biasa sekali ya. Dan juga Lino and Sons sendiri telah bergerak di bidang perhiasan berlian selama 5 tahun. Meski begitu, standar kualitas produk yang dihasilkan ini sangatlah tinggi. Ya, produk Lino and Sons ini terdiri dari bridal dan juga fashion jewelry dengan berlian Belgia kualitas eksklusif F Color dan VVS1 Clarity dan telah bersertifikat GIA. Nah, kalau ngomongin sertifikat GIA ini berarti sudah berstandar nasional di. Wah, ya. ini nggak rugi ya? Bukan, nggak mungkin rugi lagi dong Iya ya. Udah pasti untung banget. Karena kita membeli produk yang berkualitas. Yes, ya, pastinya. standar GIA ini berarti sudah termasuk dalam triple excellent cutting, polish, dan juga symmetry diamond. Ya. Dan Lino and Sons ini juga memberikan garansi seumur hidup, buyback warranty, free custom design, dan juga free cleaning service jewelry. Wah, jadi bener-bener banget. Kalau misalnya teman-teman beli di Lino and Sons, berarti udah paket lengkap dong ya? Sudah paket lengkap. Asik loh. Ya, keren banget pastinya ya. Dan produk Lino and Sons ini bukan cuma keren, Bi. Apa tuh? Tapi up to date every week. Wah, Every week? Iya. Oh my God. Jadi kalau teman-teman yang follow Instagramnya, nggak usah takut, pasti kayaknya kualitasnya postingnya berapa Itu aja gitu ya. gitu ya. Enggak, ini selalu di up to date setiap minggunya gitu ya. luar Desain biasa dibuat juga selalu inovatif, unik dan juga elegan. Kualitas berlian digunakan juga terdiri atas DEF Color, VVS1 Clarity dengan standar QC internasional. Nah, Wow, luar terkagum-kagum ya, biasa Bi sih. ya? Iyalah. Iya. Mantep. Aku mau bikin kamu terus berkagum-kagum. iya. Belum selesai ya. oke. Karena bulan ini Lino and Sons juga telah meluncing produk baru untuk wanita yang bernama Estella Collection. Nah, kamu tahu nggak nih? Nggak tahu tuh. Nggak tahu ya? Beli dong langsung. Jangan langsung main beli-beli aja. Aduh, panik ya saya dengarnya ya. Jangan langsung main beli-beli aja, tapi Oke. ceritain dulu maksudnya Oh, apa, yaudah, boleh ya? ceritain apa Nah, Oke. jadi takut nih bakal beli bentar lagi ya. Nah, Estella Collection ini terinspirasi dari kemegahan dan kecantikan seorang dewi. Ya, didesain dengan sangat elegan dan klasi dengan batu diamond berkualitas F Color VVS1 Clarity tadi ya. Dan selain itu juga Anda bisa request nih perhiasan dengan bahan kalau platinum bisa nggak?
Bisa. Atau emas, bisa nggak? Bisa juga, jadi nggak usah khawatir. Gitu. Jadi kita bisa dong beli lagi ya? Kalau udah ngomong kayak gitu ya, biasanya kaum hawa langsung minta dong langsung. Iya loh, gitu. kamu mau tahu nggak sih, ini cincinnya juga kita beli di Lino kan? Oh iya, belum sempat cerita juga Iya ya. loh. Ini kita mau tunjukin dulu nih ke teman-teman semua ya. Bagus banget loh ini. Nah, ini memang kita mempercayakan juga ya. Betul. Cincin pernikahan kita pastinya ke Lino Ensan. Iya, soalnya bukan hanya dari yang ini kan satu warna, tapi bisa 2 warna juga, benar nggak sih? Itu dia yang Cakep buat kita banget sih. yakin banget untuk langsung meyakinkan produk kita kalau mau beli wedding ring di mana? Lino Ensan. Betul banget. Ya. Tapi kalau yang teman-teman hari ini yang telah bergabung gitu ya, aduh, kalau biasa nonton live Instagram gitu biasanya ada hadiahnya. Ada yang hadiahnya? Ada lah, Ada pastinya. ya. Tapi bukan cincin ya. Bukan Ini teman-teman. lebih dari cincin karena hadiahnya. Betul. Apa? Ada banyak banget teman-teman. Kalau misalkan yang pertama itu adalah promo wedding ring, diskon 30% dan dapatkan voucher IKEA senilai 500.000 minimal, 15 juta harga barcode. Oke, itu promo tentang produknya ya. Iya. Tapi buat teman-teman semua yang sudah bergabung tempat ini, kita ada hadiahnya untuk 3 orang. Oh iya, ini ya. Aduh, saya lupa. Ini paling menarik sekali loh. Oke, kalau kita lihat yang dipegang oleh istri saya ini ada wedding journal. Iya, wedding planner ya katanya. Nah, wedding planner ya. Jadi kalau yang sedang merencanakan pernikahan gitu ya, ini buku yang sangat bermanfaat sekali Iya. dan akan kita bagikan untuk 3 orang yang beruntung. Oh, 3 orang doang. Wow. Tapi bukan cuma orang yang beruntung deh, Bi. 3 orang ini adalah 3 orang yang bukan cuma beruntung tapi aktif selama live Instagram ini berlangsung. Oh, jadi aktif Gitu juga. ya. Oke Betul. lah. Jadi kalau kita katakan aktif ini bukan berarti cuma memberikan pertanyaan, enggak. Tapi kalau nanti ada satu kata-kata yang bagus, quotes-nya boleh dikutip, boleh direspon juga selama acara berlangsung. Kalau yang paling aktif, nanti panitia akan mencari dan 3 orang beruntung akan mendapatkan buku ini nih. Ini ya. Wedding Aduh, Journal. bagus banget loh Ya. isinya, bener ya. Betul, dan nanti akan kita bagikan dan kita umumkan ya, Ya. pemenang yang beruntung nanti untuk 3 orang nanti di akhir acara. Betul Ya, banget. dan akan kita bagikan langsung dikirimkan di hari Senin. Ya, hari Senin, betul banget. Oke, dan kayaknya udah nggak sabar nih ya teman-teman semua yang bergabung tempat ini kayaknya. Oh, aku lihat nih ya, kita bisa monitoring juga keadaan sekarang di live Instagram yang bergabung sudah cukup banyak juga nih ya. Iya Kalau loh. gitu kita jangan berlama-lama lagi. Ini Iya, dari iya, tadi betul. ngomong, ini MC-nya ngomong-ngomong terus Iya. kapan kita masuk talk show-nya. Kini kita akan masuk ke dalam sesi talk show-nya ya. Ini, aduh, kok saya tegang ya? Kenapa tegang? Soalnya takut ditanya-tanya Oh, ntar. takut ditanya-tanya. Biasanya orang yang takut itulah yang akan terjadi ya. Konsultannya udah ketawa-ketawa, berarti Oke. yang paling sering tanya gitu ya. Karena kita sudah kehadiran seseorang marriage consultant ya, di mana katanya sudah menjalani dunia pernikahan baru-baru ini. Oh, baru? Baru 21 tahun. Oh, itu sih nggak baru ya, Say. Tadi katanya baru soalnya Oh, sebelum gitu kita ya. briefing Oke, gitu ya. benar-benar. Tapi sudah menjalani tentang marriage consultant ini kurang lebih 10 tahun lamanya ya. Pasti pengalaman begitu luar biasa Iya. juga. Kita akan belajar banyak kesempatan kali ini ya. Pastinya. Tanpa berlama-lama lagi langsung kita sambut, ini dia kehadiran Bapak Indra Noveldi. Halo, apa kabar? Jangan lewat aja dulu kita ya. Duduk aja nggak apa-apa ya. Kita langsung duduk di sini ngobrol-ngobrol. Ini kayaknya Pak Indra dari tadi dengerin kita ngomong, aduh udah gak sabar masuk ya. Udah pengen langsung Beneran nih cerita. suami istri? Waduh, kebetulan ya Pak. Oke. Iya, ini benar Saya udah ya. berusaha loh Pak supaya kelihatan kompak, bajunya disamain, Oke. Warnanya juga. disamain. Oke. Masih belum terlihat suami istri Pak. Oh keren, nanti kita lihat beneran apa enggak. Nah, ini kan aku takut di sini loh, Li. Obrolannya yang menentukan Obrolannya ya, bukan bener. cuma kostum ya. Bukan cuma casing. Nah Oh, itu iya, dia itu yang ya. paling penting. Jadi Betul. kalau misalnya hari ini kita akan belajar, pastinya teman-teman yang ikut live Instagram juga akan belajar banyak ya Pak ya. Boleh ikut nanya juga kok. Itu dia. Kita akan buka juga sesi Q&A nanti di setelah perbincangan kita dengan ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya. Karena kita udah punya ribuan pertanyaan Pak. Siap. Nah itu dia ya. Dan yang menarik, tema yang hari ini begitu luar biasa ya. Iya, Iya. betul. Temanya apa sih Bi? Building a great marriage life. Wish. Wih. Dalam banget ya Mantap kayaknya Pak ya. Temanya udah luar biasa sekali ya. Wow. Membangun pernikahan yang Pernikahan. begitu luar biasa gitu ya, kurang lebih betul, seperti betul itu ya. banget. Dan pastinya kalau kita sudah kedatangan Pak Indra pasti siap memberikan kita inspirasi, Betul, informasi, edukasi. edukasi juga bagaimana kita bisa menciptakan tadi the building a great marriage life Betul. ya. Yuk langsung masuk sesi pertanyaan pertama. Aku mau nanya nih Pak. Oke. Siap. Kira-kira yang Ya. dipersiapkan menuju pernikahan. Ini kan sekarang kita bilang lagi masa pandemi ya. Oke. Banyak orang gini, aku buru-buru merit mumpung pandemi murah katanya Pak. Oke. Betul ya. Tapi jangan sampai kita buru-buru merit, kita cuma karena pandemi doang alasannya, terus kita nggak siap. Nah, Oke. kita akan mempersiapkan untuk teman-teman yang nonton ini, apa aja sih yang harus dipersiapkan menuju ke dunia pernikahan? Iya, biasanya paling pertama disiapkan nggak jauh-jauh dari sisi materi. Bener ya? Betul, betul. Buat
weddingnya, buat acaranya, termasuk juga yang sedang kita bahas hari ini. Oh iya iya Ya. ya. Nah, yang mungkin akan saya sedikit highlight adalah persiapan yang non materinya. Ya, sebenarnya satu pertanyaan penting yang perlu dijawab oleh teman-teman semua yang sedang berpikir untuk mau menikah. Apa tuh? Yakin mau nikah? Waduh, langsung Nah, ini sih ditembak. sebenarnya. Biasanya nih Pak ya, yang saya tahu nih ya, orang yang mempersiapkan menikah kalau ditanya gitu langsung rada 50-50. Agak panik-panik gimana Iya, gitu, bener bener nggak? Maju Jarang mundur, yang maju yakin. mundur. Karena kalau ditanya apa alasan kamu menikah, coba kita adakan survei. Mhm. Iya. Tanya deh kepada 10 teman-teman kita yang mau nikah, tanya alasan kamu nikah apa? Tapi jujur gitu loh, jangan Ya. jangan jawaban normatif. Kira-kira mayoritas jawabannya apa? Jo. Biasanya pengen punya keturunan. Oke, normatif banget kan? Normatif banget ya biasanya ya. Iya, benar. Bener, apalagi? Kita Ayo. tanya Pak ya. Ini kan nikah nih, alasan nikah apa? Alasan nikah apa nih coba? Pacarannya udah lama, Pak. Tuh, pacaran lama. normatif lagi, bener nggak? Normatif lagi Udah ya. terlanjur pacaran lama. Iya bener aku. Iya, Apalagi, bener. ayo. Orang tua udah suruh. Udah disuruh ditanya-tanyain melulu. Iya. Oke, normatif lagi. Normatif Iya, lagi iya. ya. Oh iya. Apalagi yang mau dikejar gitu kan. Nunggu apa lagi? Kuliah udah, kerja udah ngapain? Apalagi normatif lagi, bener Iya nggak? loh. Oh Iya iya, ya. ya. Jadi alasan-alasan normatif yang keluar justru Betul, biasanya. padahal topik kita hari ini adalah great marriage life. Selaras nggak antara yang normatif tadi sama yang great marriage life? Nggak bakal selaras. Iya ya, benar. Setuju, Nah, setuju. kebayang nggak dari mereka semua yang menikah, begitu ditanya pertanyaan paling basic, alasan kamu nikah apa aja, nggak bisa jawab. Betul, Iya, betul, iya betul. benar. Kita Tapi mau jawaban paling normatif tau nggak apa? Pengen bahagia. Waduh, Aduh. itu sih Tapi ya. kok dibilang normatif, begitu ditanya, bahagia versi kamu apa? Kira-kira pada bisa jawab nggak? Bingung lagi ya. Iya. Karena ngomongin bahagia, definisi orang beda-beda Iya. ya. Betul, bahagia versi Jules sama bahagia versi Jojo yakin pasti sama? Beda sih. Beda sih ya. Beda ya. Terus nggak dibahas di awal lagi. Betul. Wah, ini Ini jadi yang bahaya. masalah nih. Betul, betul, Jadi betul. pas udah masuk dunia merit baru bahas, lah kok beda Kok definisi beda? gitu. Contoh, misalnya ada laki-laki, sebagai suami, aku bahagia kalau aku banyak hanging out sama teman aku di luar. Oke. Ya. Sesuaikah dengan bahagia versi istri? Ya enggak dong. Ternyata Enggak istri dong. pengennya di rumah terus Di rumah kumpul terus ya. berkumpul berdua. Waduh. Bahagia versi siapa yang perlu diikutin? Wah, Susah tuh. Ini Tuh kan? masalahnya belum pernah lagi. dibahas kan? belum pernah dibahas loh, Pak. Waduh, ini Aduh, kan bener kan kataku juga, Li. makanya memang kita orang pertama yang belajar ya. Oh iya sih, Selain dari teman-teman juga Oke, ikuti live kita. boleh ikut nimbrung nanti. Nah, Iya itu loh, dia ya. benar, Tapi benar. yang pasti adalah kita tahu motivasi kita apa dulu ya Betul. untuk ikut pernikahan. Jangan sampai bilang bahagia pun tapi bahagia juga nggak dibahas bersama-sama Betul. ya. Jadi kalau kita bilang mau punya sesuatu yang great marriage life, kita kan ujung-ujungnya akan ngomong sesuatu yang bernilai, berkualitas, bener nggak? betul, betul. Bukan cuman gimana entar aja deh gitu. Ngomong-ngomong soal berkualitas, kalau kita bicara diamond tuh benda berkualitas gak Jul? Wah, Iya banget jelas lah. berkualitas dong. Iyalah. Aku pun sampai minta gitu kan, Li pokoknya aku maunya diamond Tadi nikahnya. aja udah minta diamond Pak, Oke. baru ngomongin produk dikit Pak. Itu baru di level sesuatu yang tampak di sini, bener nggak? Iya, benar. Pengen nggak punya kehidupan pernikahan yang sekualitas berlian? Iya, pengen lah, Mau pengen banget sih banget kalau aku. dong. Pengen. Udah tahu nggak gimana proses sebuah sebutir berlian itu dibentuk bahan dasarnya? Pasti mengalami proses yang panjang berarti. Betul. Oke, nanti bisa di cross check sama pakar-pakarnya. Yang kita sering dengar adalah dipanaskan ribuan derajat dalam perut bumi Ya, mineralnya, betul. terus ditekan ribuan ton, jadi mineral yang sangat keras, sudah berkilau belum? Belum. Jadi mineral yang sangat keras dipotong. Yang Benar. tadi tuh yang apa? Dipotong terus digerinda, diasah. Iya. Aduh. Ada yang enak nggak prosesnya? Nggak ada ya. sih harusnya Pak ya. Jadi Nggak ada. pengen punya kehidupan pernikahan sekualitas berlian, siap-siap untuk dipanaskan ribuan derajat, ditekan ribuan ton, dipotong hal-hal nggak baiknya, diasah, digerinda. Welcome to the jungle. Oke. Makanya ada kalimat selamat menempuh hidup baru. Betul. Ya, benar ya. Jadi banyakkan orang berpikir kehidupan pernikahan itu kayak dongeng. Iya, betul loh. Kan begitu kan dongengnya kan? Ya kalau ditanya nih, misalnya, menikah tuh enak apa enggak sih? Wah, tahu gini gue nyesel. Kenapa nyesel nikah baru sekarang? Hampir bisa dipastikan usia pernikahannya di bawah 2 tahun. Oh. Setuju sih Pak ya. Oh, Anda juga merasakan hal itu. Setuju karena setiap orang kalau ditanya gitu kan pengennya harusnya dari kemarin-kemarin meritnya. Tapi kalau nanya sama yang usia pernikahan di atas 5 tahun, 10 tahun, mereka jawabnya kayak gini. Bisa bilang. Bahagia nggak Pak? Enak nggak, Pak? Menikah, sudah menikah. Yakin mau nikah? Pertanyaan malah dibalik ya. Iya. Yakin mau nikah gitu Yakin ya? beneran? Udah tahu gimana caranya? Udah tahu persiapan apa yang dibutuhkan? Udah punya mental yang cukup?
Beda ya cara ngobrolnya. Ini Iyalah udah 5-10 tahun ke atas ya Pak ya. Ini jawaban orang 5-10 tahun ke atas. Betul. Kalau yang tadi 2 tahun ke bawah. Betul. Jadi teman-teman nih yang juga nyimak Instagram dan YouTube kita di obrolan kita hari ini, kalau ingin punya kehidupan pernikahan secemerlang Diamond dari Lino and Sons ini, Iya. perlu bersiap juga menjalani proses pembentukannya. Oke. Jangan cuma terima udah jadinya doang. Aduh. Jangan kau udah di sini mah udah cantik ya Pak Udah ya. cantik, nanti Iya, bisa dilihat bener. sendiri gitu kan. Betul. Nah, contoh nih, Aha. dipanaskan oleh konflik antara suami istri. Kalau yang bukan berlian, melipir, Iya, betul. melarikan diri, Iya, betul. curhat ke teman-teman, betapa menderitanya diriku. Enggak kok. Enggak gitu. kok. Nggak salah. Padahal nggak ngakimin dia Pak ya. Dari tadi Kita kita lagi ngomongin orang ngomong lain kok. orang lain kok. Oh, mau bilang, oke Kok saya merasa dirinya gitu. Jangan nginjek kakinya. Oh iya. Untuk masih aman Pak, masih aman Pak. Jadi, Aduh. dipanaskan ribuan derajat, menghadapi tekanan, Iya. menghadapi ipar, Iya. mertua, Oke. tekanan-tekanan. Ya, tapi aku menikah kan nggak berharap dapat tekanan. Ya berarti Anda nggak pengen kehidupan pernikahan sekualitas berlian. Dibalikin Oke. aja ya. Oke. Ini ngelihat kalau dari sudut pandang saya, umurnya panjang banget berdua. Oh iya. Kak Obral belajar banyak. Iya, iya. Kita banyak belajar hari ini ya. Iya. Terus apa lagi? Dipotong sifat-sifat yang nggak baiknya. Lo berlian untuk bisa keluar kilaunya perlu dipotong. Jujur-jujuran aja. Oh. Siapa yang masih suka ngembekan? Angkat tangan Pak, ini main-main game ya Pak. Nanti teman-teman Siapa semua yang- bisa menjawab langsung ya dengan heart boleh. Kayak ketakutannya panik apa ya? Langsung Kok dialihkan. panik sih dia? Saya nggak panik kok ngomong begini. Oh, panik. Oke. Jadi sifat-sifat yang kurang baik ya, contohnya adalah ngembekan. Siapa yang bawaannya suka jutek, gampang marah, gampang tersinggung, itu semua perlu dikikis, perlu dipotong. Dengernya aja ngilu. Iya, benar. Gimana saat kita menjalaninya? Oke. Ya, itu deh untuk pengantarnya dulu. Pengantar di awal Baru dulu pengantar ya. Oke, tapi cukup dalam ya di Iya, awal benar ya. pengantarannya deh ya. Berarti kalau boleh saya simpulkan ya Pak ya, berarti tadi kan proses menjadi pernikahan kita sebuah berlian harus siap dipanaskan tadi ya, mengalami tekanan, Betul. harus dipotong. Itu berarti harus kita bahas sebelum menikah ya Pak? ya? Sebaiknya seperti itu. Jadi menyamakan visi dan persepsi dengan calon pasangan hidup kita. Apakah dia bersedia menjalani prosesnya atau dia tipikal orang gua nggak mau. Gua maunya terima jadi. Oke, next, mendingan kayak gitu deh. Oke. Mas sekarang kan udah nggak bisa, Iya. udah terlanjur nikah. Sudah ada Sudah yang ada ya, yang Pak? mengikat, sudah ada yang mengikat nih masalahnya gimana dong? Nggak bisa next, berarti apa? Perlu duduk bareng, diskusi, Mhm. ya, bicara heart to heart, menyamakan frekuensi, itu penting banget. Oke. Penting banget ngobrol kualitas kehidupan pernikahan seperti apa sih mau kita wujudkan ke depannya nanti. Oke, jadi nggak ada kata terlambat ya Pak ya Nggak untuk ada. membahas ini ya? Nggak ada, apalagi katanya kan baru nih, pengantin baru lagi seru-serunya gitu Iya, kan. Justru Banyak mumpung madu. lagi Mumpung masih seru-serunya ya. baru gitu kan. Oke. Kebayang nggak kalau ada orang yang datang ke saya konseling usia pernikahannya udah di atas 10 tahun, 15 tahun. Iya. Terus saya tanya, yang Anda ingin wujudkan apa? Rata-rata jawabannya adalah kayak gini nih. Apa ya? Sedih nggak? Iya. Udah kayak hilang arah ya berarti. Jadi kalau orang diajak untuk bikin planning tentang kehidupan pernikahan, rata-rata yang akan mereka bicarakan apa? Finansial. Apakah pernikahan keluarga hanya topiknya finansial? Enggak sih. Enggak. Betul. Contoh konsep bahagia aja apakah sudah sama antara suami sama istri? Belum tentu. Betul. Ya, contoh misalnya ada suami yang termasuk tipikal menghindari konflik. Ya. Si istri termasuk tipikal yang nggak bisa kalau konflik selesaikan hari ini juga, detik ini juga. Betul. Kira-kira saat ini terjadi apa hasilnya? Kalau tidak dibicarakan itu pasti akan jadi permasalahan yang baru gitu ya Pak ya. Nah, si suami begitu si istri ngomong, si istri kan neken nih. Ayo segera selesaikan hari ini juga gitu. Iya. Oh. Iya. Hmm. Seakan-akan beres. Iya, betul. Ini bom waktu. Bom waktu katanya Li. Ini bom waktu katanya. Oke. Dia kasih tahu Pak ya. Iya. Jadi cepat atau lambat awalnya sih menghindari Seakan-akan ya. untuk Oke. daripada ribut, udah deh gue ngalah deh. Mhm. Dan tahukah teman-teman, ngalah itu adalah salah satu bom waktu paling besar dalam sebuah relationship. Oke. Gitu ya. Padahal sering dapat nasihat, katanya dalam sebuah relationship harus ada satu orang yang minimal mau ngalah. Betul, itu banyak banget. Siap ngalah selama 50 tahun ke depan? Oh iya.
itu nggak akan kuat juga ya. Kayak mental nih. Baik lagi Pak, kalau masih madu 1 tahun awal, 2 tahun awal Masih mungkin tahan. Stok cinta masih banyak. Oke. benar. Begitu kena konflik turun. Mm-mm. PT-PTan turun. Judik-judikan turun. Julit-julitan turun. Terus nggak pernah diisi ulang. Nah, itu dia. Benar. Ternyata cinta bisa diisi ulang. Oh, ternyata bisa diisi Bisa ulang diisi ya. Benar Nah. kan. Nanti kita bahas. Kita bahas di akhirnya. Simpan dulu Pak. Kita kalau yang Tahan menarik dulu, terus kita oke. harus tahan karena kita masih obrolan masih cukup panjang ya Pak ya. Tapi aku tadi nanya tadi, kalau Bapak bilang mengalah itu adalah salah satu pihak mengalah terus ada bom waktu. Terus bagaimana Pak untuk menyelesaikan yang permasalahan Iya, seperti betul. ini? Good question. Jadi nasihat yang terdengar indah ini ternyata kalau dipraktekkan itu bisa jadi bom waktu yang sangat besar. Jadi mengalah itu seperti per yang ditekan. Oke. Suatu saat dia akan nendang balik. Nendang baliknya bisa dalam bentuk frontal, menunjukkan sikap tidak suka, tidak setuju, bermusuhan, atau nendang baliknya ke dalam. Oke. Kena psikis, mental, dan Iya. fisik juga. Bahaya. Jojo boleh pilih kalau nendangnya ke dalam mau kanker payudara, kanker rahim, atau yang mana? Oh bisa sampai seperti Jangan itu? dipilih. Jangan ya. Taunya milih lagi Pak. Aduh, saya pusing Pak. Oh sampai bisa seperti itu ya? Benar. Wow. Karena kan begitu kita stres di dalam, dipendem, meledaknya di dalam. Tergantung organ mana duluan yang lemah di situ kan. Oh, malah makanya kenapa banyak kok saya jadi kanker padahal makan saya oke apa segala macam ternyata Salah dari situ satunya ya. faktornya di Bukan sana. gue yang ngomong loh. Oh iya. Oh, bukan. Ya. Ini harus dihindari ya. Kita aman Pak, kita madunya masih banyak. Masih banyak. Stoknya Kita masih baru merit, Pak. lebah kita masih banyak. Tapi ini harus jadi persenjataan kita. Jadi nih, kalau ya. kalau bukan mengalah terus mesti ngapain dong solusinya? Iya, benar. Teman-teman semua, saya pengen ngajak teman-teman untuk merubah konsep mengalah menjadi konsep mengerti. Oh. Oke. Jadi misalnya nih lagi konflik kita manggut-manggut bukan berarti kita ngalah. Kita ngerti kenapa dia punya pola pikir seperti itu. Oh. Kita ngerti kenapa dia punya pendapat seperti itu. Apakah kita harus setuju? Enggak. Menarik. Ya. Ya. Kayak tadi nih di pas saat briefing kan saya banyak manggut-manggut. Apakah saya setuju? Belum tentu. Oke. Tapi saya ngerti kenapa di kau berdua punya pola pikir seperti itu. Bener nggak? Nah, kemampuan untuk membangun cara berkomunikasi seperti ini kan perlu dilatih. Ya. Ya, contoh nih, Jul sama Jojo ngobrol tentang satu topik. Pilih deh apa misalnya. Topik apa aja? Antar suami istri. Biasanya kita ngobrolin apa ya, Li? Atau kita nggak pernah ngobrol, kita makan doang gitu ya. Kita baru kenalan Pak. Pilih satu topik misalnya. Topik misalnya pergi makan kemana gitu. misalnya. Oke, pergi makan. Terus Jojo, aku maunya seafood. Oke. Padahal nggak suka seafood. Mhm. Apa yang akan kau lakukan? Harusnya bisa berargumen juga loh. Nggak boleh langsung iya aja kita ke Nah, seafood. contoh ini bagus. Kalau mau berargumen, pastikan itu topik yang fundamental. Oke. Jadi Kalau makan kan urusan selera. Oke. Betul. Kebayang ya? Ya, ya. Jadi kita hemat-hemat energi untuk memilih area di mana kita perlu berargumen. Jadi kalau memang cuma masalah selera makan, kurang-kurangin lah argumennya. Betul, selera warna baju. Tapi ini urusan harga diri. Ya masa harga diri dikaitkan dengan selera baju? Oke. Serendah itukah? Jadi pahit kan omongannya. Iya. Oke ya. Jadi kurang-kurangin hal-hal yang nggak perlu diargumenkan. Exactly. Tapi kalau yang fundamental harus diargumenkan. Bersiaplah berargumen itu pun perlu punya skillnya tersendiri. Bagaimana cara berargumen yang sehat? Pertanyaan saya, sudah ngambil kelas berapa sesi untuk cara berkonflik yang sehat? Waduh, kalau kelasnya sulit ya Pak ya. Kita nemu cari kuliah nggak ada Pak. Nggak ada, bener benar nggak? dong. Padahal katanya kalau mau sukses di bisnis, kita perlu knowledge. Setuju? Betul. Sukses di karir, kita perlu knowledge. Iya. Kira-kira setuju juga nggak kalau untuk sukses di pernikahan, kita perlu knowledge juga? Perlu dong, harus banget. Pertanyaan saya, sebelum menikah sudah berapa SKS diambil? Nah, itu dia. Terus berharap bisa sukses, perlu dijewer nggak? Jangan dijewer Pak, tapi setidaknya ikut yang ini jadi Iya, terpikirkan. Oh iya benar. Boleh nanya juga loh sekarang. Boleh ya. Jadi Boleh. buat teman-teman semua yang mau bertanya, tapi tahan dulu Pak, karena saya nggak mau bagi-bagi pertanyaan. Pertanyaan saya masih banyak. Oke. Tapi ini bukan warning juga ya, buat teman-teman juga. Nanti ada sesinya tersendiri, Oke. akan ada Q&A. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung, wah ini seru nih obrolannya. Tapi saya punya pertanyaan pribadi, simpan dulu ya. Siap. Nanti kita akan berikan waktu buat teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Langsung akan kita bacakan, kita tanyakan ke Pak Endra kesempatan kali ini ya. Jadi itu tadi tipsnya apa ya, untuk argumen kurang-kurangin lah yang nggak perlu. Kita bisa betul. cukup yang Tapi bukan penting-penting. ngalah.
Tapi bukan mengalah Jadi sekali lagi ya. bukan tidak memilih untuk tidak berargumen, tidak sama dengan mengalah. Ngalah kan sebenarnya mau nggak mau tapi terpaksa. Iya. Tapi kalau memilih itu tidak berargumen, itu adalah putusan saya. Beda nggak rasanya? Betul. Rasa ya cukup berbeda ya. Jadi itu yang harus dilakukan, tips dari Pak Indra juga untuk kita semua Pak ya. Saya jadi penasaran dengan obrolan Bapak tadi. Tadi Bapak bilang selalu kalau yang jawaban orang 1 tahun atau 2 tahun baru merit, aduh kenapa Pak nggak ada kemarin-kemarin meritnya gitu ya. Tapi kalau yakin merit itu berarti sudah 5-10 tahun katanya. Berarti apakah dalam pernikahan tuh memang ada fase Pak? Saya tuh pernah denger nih, kata orang ya. Orang bilang ini fase manis-manis, madunya masih banyak. Nanti rasain nih, ini fase yang paling berbahaya, yang madunya udah habis. Nah, apakah benar Pak? Itu. Jadi gini, stok cinta waktu awal nikah kan emang tinggi banget tuh. Bener nggak? Betul. Jadi kasarnya dia, maaf, buang angin depan kita aja kita masih senyum-senyum gitu, bener nggak? Setuju. Iya, karena stok cinta masih banyak. Oke. Ada hal-hal yang kita kurang sepakat, kurang seret, kita masih ketolong sama stok cinta yang banyak. Nah seperti tadi kita udah bahas, stok cinta ini lama-lama akan habis, berkurang, dan kita belum tahu gimana cara rechargingnya untuk isi ulangnya. Nah habisnya ini tergantung. Ada yang mungkin butuh waktu 5 tahun, ada yang butuh waktu 3 bulan. Ada juga yang 3 bulan udah habis Pak? Kan ada yang 3 bulan gugat cerai. Benar juga ya. Berarti kalau dibilang fase 2 tahun tuh nggak benar ya, tergantung dari pribadinya lagi. Betul, jadi gitu. itu pentingnya knowledge nih Zul sama Joji. Jadi kalau kita tahu ini bakalan turun, berarti kan ada beberapa pertanyaan yang muncul nih. Pertanyaan pertama, gimana caranya untuk isi ulang? Yang kedua, gimana ini nggak sering turun? Iya, benar. Bener nggak? Iya. Jangan sampai ini bocor, cepet kita isi. Ini bocor kapan penuhnya gitu, bener nggak? Akhirnya lama-lama hubungan suami istri jadi normatif. Jadi rutin. Ini kan sekarang nih kalau di jalan nih, pegangan tangan masih ada setrumnya, bener nggak rasanya? Iya, betul. Oke. Nih, coba nih teman-teman yang sudah menikah lebih dari 5 tahun, 10 tahun yang menyimak, coba sekarang kapan terakhir kali pegang tangan pasangan Anda kalau lagi jalan-jalan atau lagi di mall? Betul. Ya, itu parameter sederhana loh. Iya. Nah, terus belum kelar. Begitu dipegang, ada rasanya nggak? Jangan-jangan nggak ada bedanya megang tangan pasangan sama megang troli. Aduh. Sampai salah pegang ya, gara-gara nggak ada rasanya. Udah dingin aja gitu loh. Oke. Pengen nggak setelah menikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lebih, megang tangan pasangan tuh masih ada setrumnya? Iyalah, pengen Itu lah. ada tipsnya Pak ya? Ada caranya itu nanti. Nah, ini nih yang harus ditunggu-tunggu. Karena Pak Indra ini ternyata nyimpen sekali ya. Dia ada materi disimpan, ada caranya disimpan. Nah, ini akan kita dengarkan ya selama acara berlangsung. Tapi menarik loh ngomongin tentang contoh kasus ini Pak. Ini saya ngalamin sendiri Pak. Ya. Ini dia sudah pegang troli jadi dia... bukan Pak, aman Pak. Oh belum. Madunya masih banyak Pak, Jangan aman sampai, Pak. jangan sampai, oke. Yang saya alami gini Pak ya, akhirnya kita pernah pergi nih. Ini sudah menikah ya Pak ya. Memang kalau sebelum menikah kemana-mana pegangan tangan, gitu ya. Jadi kemana-mana akhirnya ke mall pegangan tangan. Suatu hari Pak kita pergi ke mall Pak, saya lupa pegang tangan Pak. Karena saya berpikir ini dari sisi saya Pak ya, mungkin dia nggak pernah tahu gitu. Dari sisi saya ini kan lagi pandemi, nggak boleh ini social distancing, jadi nggak saya pegang Pak waktu itu. Ternyata diam-diam di mobil mukanya cemberut Pak. Kenapa? Saya cari tahu. Ternyata dia bilang itu Pak. Nggak beda ya perasa merit sama pacaran. Kalau pacaran digandeng terus, ternyata kalau udah merit nggak digandeng. Itu ternyata bisa jadi masalah juga ya Pak ya. Jadi segini aja nih setelah merit gue pernah ditanya. Gue terusin ya, gue komporin ya. Kok bagus amat ya nih. Ini kan contoh ya. Oke. Tapi ternyata hal-hal seperti itu pun akan dialami di dalam pernikahan. Jadi gini, itu contoh bagus banget. Ya, jadi apa yang dialami barusan sebenarnya itu sedang menggambarkan mungkin bahasa kasihnya Jojo adalah sentuhan fisik. Betul banget Pak. Betul, minta pembelaan Pak. Enggak, bukan pembelaan, ini kita belajar. Iya. Jadi kalau bahasa kerennya itu tadi malam topik Instagram saya tadi malam itu ada satu kalimat keren. Apa tuh? Ta'aruf setiap hari. Waduh, taruh setiap hari. Jadi belajar kenal pasangan kita tuh setiap hari setelah menikah. Oke. Termasuk kita belajar kenal pasangan kita tuh kebutuhannya apa, bahasa kasihnya apa. Jojo ternyata apa? Bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Betul. Dengan tidak dipegang, dikau sedang mengirimkan sinyal yang salah, Bapak. Itu deh, saya saku dosa juga. Ngaku Pak, dosa. Ya. Saya harus belajar hari ini. Betul. Ya, Nah, yang perlu kita punya kerangka berpikirnya adalah lo rese amat sih gitu aja lo permasalahin. Nah, itu fatal.
Itu yang fatal ya. Itu fatal. Oke. Saat pasangan mengeluarkan sebuah sinyal, tugas kita adalah mencoba mencerna ini yang sedang dia sampaikan apa ya. Ya. Jadi jangan langsung berburuk sangka dulu. Lo rese, lo gitu aja lo permasalahin. No, jangan gitu pola pikirnya. Nah, ini pentingnya knowledge. Kalau nggak punya knowledge kan kita cuma bete doang. Lo gitu aja permasalahin sih lo. Betul. Gue yang gini-gini udah ngejual rasa penderitaan kita sama penderitaan lu tinggian mana kan adu lebih menderita biasanya. Adu penderitaan ya. Disitulah konflik-konflik selanjutnya kan. Eskalasi gitu, bener nggak? Oke. Tapi kalau kita punya knowledge, mendengar curhatan kayak gitu, kok bini gue kenapa mukanya berubah ya? Terus kok bini gue kok mulai ngeluarin kalimat, oke bentar, oh gue inget nih yang dibahas di buku ini. Enak nggak kalau kita punya knowledge-nya? Betul. Benar. Ya. Jadi semoga nih teman-teman yang menyimak ya, entah di Instagram Live kita ataupun di YouTube nanti, diingat deh bahwa kita perlu secara sengaja nambah ilmu seputar pernikahan, nambah ilmu seputar relationship. Jadi nanti ya cara kita menerjemahkan apa yang dikatakan pasangan, cara kita menerjemahkan apa yang dilakukan pasangan itu nggak cuma menurut kita. Tapi menurut bekal ilmu yang memang cukup. Oke. Menarik ya, karena memang tidak ada kelas dari pernikahan Sayangnya. Sayangnya. Jadi kayak ikutannya ya berarti harus aktif mencari seminarnya. Aktif mencari. Nah, enaknya sekarang kan zaman udah di tangan. dunia ada di tangan nih. Iya, Bener kan? Tinggal Google, follow Instagramnya @noveldi. Nah, bisa promosi juga. dulu sedikit gitu ya. Karena di di Instagram Bapak nih up to date sekali ya. Insya Allah saya sering berbagi. Saya juga rutin Instagram live, ngundang bintang tamu, banyak ngobrolin topik-topik seputar pernikahan gitu loh. Nah, jadi refresh terus ya. Betul. Di charge lagi. Wah. Jangan bagus. sampai kita hanya melakukan proses namanya copy paste. Copy paste kalau kata anak sekarang. Apa yang kita copy paste? Pola pernikahan orang tua kita. Oke. Oh, iya. Pertanyaannya, apakah pola pernikahan orang tua kita sudah sedemikian idealnya untuk kita tiru? Betul. Benar. Mungkin ideal untuk orang tua kita belum tentu. Exactly. ideal. Itu Iya, betul benar. banget. Kenapa? Yang kita nikahin orang yang berbeda. Zaman yang berbeda, Dengan karakter situasi yang yang berbeda. berbeda. Iya. Terus kita masih pakai ilmu zaman batu. Makanya kita jadi batu kalau kita ikutin ya. Bukan jadi berlian, jadi batu. Aduh, harusnya kagak kayak jadi deh. berlian. Makanya Iya, nggak jadi bener. deh kehidupan Yang great marriage great tadi. marriage tadi ya. Bener. Ini semoga jadi satu tamparan keras buat kita semua ya. Biar kita sama-sama belajar gitu Betul. ya. Kita juga harus membuka hati kita di kesempatan kali ini ya. Jangan, aduh aku merasa kesindir, matiin. Jangan gitu ya. Responnya jangan kayak gitu teman-teman ya. Yang merasa tersindir tapi belajar suatu hal yang baru. Iya. Aku akan berubah mulai hari ini gitu Betul. ya. Buat teman-teman yang merasa tersendiri juga boleh kok tulis di kolom komentar Boleh. gitu ya. Aku sakit hati gitu Aku ya. sakit hati tapi bener juga kata Bapak. Nah, itu yang baru belajar katanya. Boleh tulis. Kenapa? Sekali lagi kita ingatkan ya. Karena kalau yang aktif bakal ada hadiah yang menanti teman-teman. Itu ya. Tadi ya ada satu Nah, ini wedding nih. journal yang akan kita berikan buat teman-teman. Caranya gimana? Nggak cuma nanya. Iya. Kalau tadi setelah mendapat suatu hal baru, aku belajar ini nih. Tulis di kolom komentar. Pokoknya yang harus aktif banget ya. Betul. Yang paling aktif akan dapat 3 hadiah dari kita ya. Oke, kita lanjutkan lagi Iya. untuk obrolan kita hari ini ya. Aku langsung aja Pak ya, daripada aku nanti lupa lagi topik-topiknya ya. Langsung aja Pak, karena aku tertarik dengan kata-kata Bapak tadi Boleh. ucapkan tadi ya. Bagaimana cara untuk mengisi baterai cinta tadi? Iya benar. Itu karena penting kita banget. butuh nih. Oke. Kita butuh ya. Bukan cuma kita, semua Iya, juga semuanya pasti butuh. Mungkin- sangat butuh sekali. Gimana Oke. Pak, baterai itu bisa terisi terus? Sebenarnya udah dimulai satu tadi tentang 5 bahasa kasih. Ya. Oke. Jadi sekarang nih ya, Jul sama Jojo udah nggak zamannya lagi ngomong alapi alapi. Oh, nggak zaman ya. Nggak zaman gini. Jangan salah mengerti ya. Iya. Ini jangan salah. Itu gara-gara si Pak Novel nih. Nggak Tar pernah dulu. ngomong live dulu Dengarkan lagi. dengan lengkap. Oke. Iya. Jangan cuma dipotong. Zaman sekarang kan dipotong terus diviralkan gitu kan. Betul. Oke. Jadi tidak penting klaim kita bahwa kita sayang sama pasangan kita. Saya ulangi. Udah nggak penting klaim kita bahwa kita sayang sama pasangan kita. Yang lebih penting adalah apakah dia merasa disayang oleh kita. Oh ya betul. Bolak-balik kita declare, gue sayang sama kamu, aku sayang sama kamu. Pertanyaannya, dia ngerasain itu nggak? Jangan-jangan kita ngotot berusaha menyayangi dengan cara yang kita tahu, dengan cara yang kita suka, bukan apa yang dia butuhkan. Iya. Bener ya? Betul, betul. Contoh nih, suka steak, Suka. Jojo sukanya gado-gado misalnya. Oke. Jul, Ya. Jul sukanya gado-gado. Hmm. Pengen ngasihnya steak.
mahal mana steak sama gado-gado? Steak. Steak. Tapi kebutuhannya? Gado-gado. Terus Jojo ngasih steak. Ini gue kasih yang lebih dari yang harga gado-gado. Dimakan? Mungkin dimakan. Tapi kebutuhannya dipenuhi nggak? Enggak. Lambat laun akan terpancar nggak di raut mukanya? Iya dong pasti ya. Terus begitu terpancar di raut mukanya, yang ini mulai nyolot. Kamu nggak tahu bersyukur. Iya. Aku udah kasih yang lebih daripada. Yang ini nyolot lagi. Kamu ngasih apa yang kamu pengen kasih, bukan ngasih apa yang aku butuhkan. Mudah-mudahan analogi ini ngebantu. Iya, betul. Nah, sama juga dalam proses belajar memahami dan mengetahui kebutuhan pasangan hidup kita. Ya, gimana cara dia merasa disayang? Itu dibahas sama Gary Chapman, pengarang buku. Yang namanya 5 bahasa kasih, 5 love languages. Yes, betul. Oke, dan salah satu bahasa kasihnya ada hubungan dengan ini nanti nih. Iya. Oke. Iya. Kodenya keras banget. Kode keras ya. Kita taruh di ujung nanti. Oke. Nah, bahasa kasih yang pertama adalah namanya kata-kata pendukung, kata-kata pujian, word of affirmation. Seseorang merasa disayang kalau apa? Dikasih kata pujian. Betul. Kamu seger banget deh hari ini. Ya. Jadi dia akan ngerasa, aduh, terpenuhi tangki cintanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, quality time. Ya, seseorang merasa disayang kalau kita menyediakan waktu khusus buat dia. Nggak disambi. Jangan sampai lagi di kafe, bahasa kasih dia ada quality time, kita pegang HP. Habis itu, Pak. Habis lah itu, kelar hidup lo udah. Iya. Yang ketiga, sentuhan fisik yang Jojo tadi. Ya, dia ngerasa disayang kalau disentuh. Ada sentuhan. Iya, kadang-kadang dipeluk, dipegang tangannya, diwuyul rambutnya. Iya, betul. Oke. Ya, bahkan yang orang yang bahasa kasih sentuhan fisik, bercandaannya fisik. Dorong-dorongan. Iya. Gitu. Kayak film India Betul. ada gini ya. Oke. Terus ada lagi yang namanya pelayanan. Ya, act of service. Iya. Nah, bagian pelayanan mungkin misalnya bahasa kasihnya Jojo adalah salah satunya adalah pelayanan. Jul, kalau di kamu mau ke WC, mukanya sumringah banget. Pasti. Gitu. Iya. Oke. Udah ada 4 ya. Yang terakhir, hadiah. Ya. Hadiah tadi yang dipegang Pegang gini. Itu juga bisa ini ya. bisa menjadi sarana untuk kalau betul bahasa kasih dia adalah hadiah. Produk dari Lino Insights bisa jadi salah satu hadiah yang paling berkelas. Itu dia ya. Besok minggu depan kita ketemu ya. Pas datang Lino Insights. Langsung layang dia, benar langsung nggak? layang gitu Nah, ya. pertanyaan pertinyi Oleh. apakah kita sudah tahu apa bahasa kasih pasangan kita? Benar. Harus mengenal terlebih dahulu dong ya. Harus setiap hari. Itu dia. Kebanyakan orang apalagi yang sudah pacaran nih, udah tahu lah dia siapa. Itu fatal. Fatal ya. Kalau udah punya perasaan pemikiran seperti itu ya. Tahu nggak curhatan mereka yang konseling ke saya? Pak, kok orang yang saya nikahi kayaknya beda dengan orang yang saya pacarin. Nah itu. Kan mau curhat kan? Banyak tidak? Baru berapa bulan udah kok gitu? Enggak, kamu bukan kamu, Li. Tetangga. Tenang aja. Saya hampir takut, Pak, tetangga ternyata. Iya. Temannya tetangga. Oh, tadi temannya kan? tetangga. Ini nanti ya. Iya. Jadi di sini penting banget kita untuk belajar kenal bahasa kasih pasangan kita tuh apa sih sebenarnya. Dan itu tugas kita, tanggung jawab kita untuk cari tahu dan habis itu setelah tahu ngisi. Oke, betul ya. Jangan dibalik. Gimana kalau dibalik, Pak? Lu tahu nggak bahasa kasih gua apa? Oh. Lu isi dong. Oke. Bahaya ya. Menuntut seperti itu ya. Betul. Jadi ilmu itu kan kayak pedang bermata dua. Betul. Bisa untuk motong sayur sama buat. Oke. Jadi ada yang bermanfaat, bisa juga justru membahayakan kita ya. Betul. Pisau bermata dua gitu ya. Nah, nanti kita sebentar lagi ternyata sudah banyak sekali, Pak, yang tergabung dengan kita, yang ada pertanyaan nih, Pak. Memang ternyata kalau topik ini, kata Pak Indah tadi ya, nggak ada sekolahnya. Sekali kita buka sekolahnya, rame, langsung banyak yang bertanya. Karena ya. memang dari lubuk hati. Nah, pengen itu bertanya dia. tapi malu. Tapi untungnya teman-teman dari Lino Insights ini nggak ada yang malu-malu. Semua pengen belajar gitu ya. Betul banget. Mungkin Bi, boleh nggak bantuin untuk cari pertanyaan terlebih dahulu ya? Sambil nunggu, aku mau nanya tadi, Pak ya. Boleh. Siap. Pertanyaan
ngomongkan nanti tentang bahasa kasih gitu Iya. ya. Bahasa kasih itu kan gampang kalau diomongin. Kita Iya. cari tahu, tapi ada nggak Pak tips and trick yang Bapak punya gini untuk menyembuhkan pasangan aku tuh bahasa kasih itu yang mana ya? Oke. Ada 5 nih. Gitu. Ini cerdas banget pertanyaannya, Jo. Hmm. Jadi, gimana cara taunya ya? Mhm. Cara pertama nanya, Oke. kamu ngerasa disayang tuh kalau di antara 5 ini yang mana? Mhm. Kalau dia bisa jawab, wah seneng Udah kita, aman. aman tahu jawabannya. bener Pada nggak? prakteknya biasa nggak ada yang kayak gitu Pak. Ditanya aku tahu bahasa kasih aku ini. Kebanyakan kan abu-abu Pak. Nggak Abu-abu. tahu. Hah. Mereka nggak bisa menjawab dengan jelas gitu kan. Aha. Nah, kalau gitu tugas kita apa? Kita lihat cara dia menyayangi kita. Oke. Bisa jadi itu adalah bahasa kasih dia. Oh betul. Jadi kalau punya pasangan hobinya service kita, Mhm. kemungkinan besar bahasa kasih dia adalah act of service. Oh iya, dia Atau- seperti mirroring ya Pak ya? Betul. Kalau pasangan kita hobinya bercandanya apa? Noel-Noel. Noel-Noel, gitu. kritik-kritikan. Bahasa kasihnya sentuhan fisik. Betul. Atau betul, dikit-dikit dia muji mulu. Yang kamu cantik banget, yang kamu ganteng banget. betul. Mhm. Bahasa kasih dia adalah kata-kata pendukung. Itu dia ya. Tips yang sederhana, tapi ternyata mungkin kita nggak sadar selama ini ya Pak ya. Ternyata kalau kita bisa lakukan, kita lihat pasangan kita, apa yang dia lakukan terhadap kita, kemungkinan Bisa besar. jadi. Bisa jadi ya. Salah satunya itu yang bisa kita lakukan untuk menemukan ini tuh ternyata bahasa kasih yang dia mau gitu ya. Dan dia berharap juga kita akan berikan untuk dia juga. Yes. Itu dia ya. Gimana? Sudah dapat, Bi? Banyaknya bahasa kasih nih kayaknya. Bahasa ya. kasih. Nah, coba kita lihat ya. Ini ada pertanyaan dari Edwin ya. Edwin Chemistry. Ini mau bertanya bahasa kasih itu bisa dipelajari kah? Ini sebenarnya tadi kita obrolin Pak. Tuh kan. Kita visioner Pak. Luar biasa memang ya. Dan gimana supaya peka Pak? Nah, topik peka ini cakep nih. Mayoritas klien yang konseling ke saya sangat kurang mau ngomong yang halus sebenarnya. Susah ya Pak ya? Saya mau berusaha memperhalus banget gitu loh. Sangat perlu di-upgrade level kepekaannya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi kalau bahasa sederhananya kagak peka. Oh, oke. Ini banyak Pak, ada yang komen juga Pak. Kadang kalau laki-laki kurang peka Pak. Oke. Tadi saya baru mau ngomong tapi wah terima kasih sekali Nah, ya. saya mewakili. Meskipun saya orang laki-laki tapi saya mewakili. Oke, gitu ya. jadi di sini teman-teman, yuk kita jangan bermain gender. Karena saya juga sudah sangat banyak menemukan dalam konseling wanita yang juga kurang peka. Kok kamu langsung lihat saya? Ya kan wanita, di sini kan ya cuma wanita iya, satunya oke. Pak ya. Terima kasih. Iya, iya, iya. Jadi Oke. jadi urusan kepekaan ini ada orang yang by default sejak lahir memang sudah punya bakat peka. Oh. Tapi banyak yang lainnya perlu diinstal secara sengaja. Ya. Perlu dilatih kepekaannya. Bisa berarti ya, Pak? Sangat bisa. Oke. Ya, saya nggak bilang mudah. Nah, Bisa oke. tapi tidak mudah ya. Nah, ini nih. Ini tugasnya Pak Indra hadir sini untuk gimana Pak installnya gimana Pak? Panjang topiknya kalau seperti itu. Jadi contoh nih paling gampang kalau teman-teman lagi makan nih di food court ya atau lagi di cafe, coba deh jangan sibuk main HP. Semakin Anda sibuk main HP, semakin terkikis kepekaan Anda. Itu Coba dia. peka dengan lingkungan sekitar, lihat meja kiri, meja kanan, perhatikan ekspresi mukanya itu mengasah kepekaan loh. Oke. Jadi salah satu tips yang bisa diberikan juga itu ya Pak ya. Melihat jangan sering-sering kalau kita keluar nunduk aja terus ya. Betul, udah kayak zombie, bener nggak? Kalau di film seri apa Deadman, apa Deadman Walking gitu. Iya. Itu jangan sampai kita seperti itu gitu ya Pak ya. Ada bahkan pertanyaan menarik nih Pak. Tadi ada juga di dalam kolom komentar, kalau bahasa kasih itu bisa berubah nggak Pak? Kalau aku pacaran misalnya, aku tahu nih pasanganku sukanya dipegang terus. Apakah setelah menikah akan berubah? Oke, itulah pentingnya taaruf setiap hari. Belajar kenal pasangan setiap hari karena sangat bisa berubah. Kebutuhannya berubah. Gini, jadi ada yang namanya bahasa kasih kan ada bahasa kasih primernya, bener nggak? Iya, Yang betul. paling utama. Biasanya juga ada bahasa kasih sekundernya. Oke. Nah dengan berjalannya waktu bisa jadi bergeser ini, bener nggak? Itu pentingnya kita nggak take it for granted. Gue udah tau lah istri gue siapa, gue udah tau lah laki gue siapa. Bisa kecelek, jangan sampai nanti yang lebih kenal pasangan Anda adalah orang lain. Itu dia ya. Waduh. Yang kenal orang lain Sensitif. lanjut lagi, itu yang bahaya gitu ya Pak ya. Betul. Sebelum bahaya itu terjadi, lebih baik kita langsung mencegah ya Pak ya. Itulah yang harus kita pelajari Jadi bersama. gatel nih pengen nanya kan. Kamu nanya Nggak usah langsung. itu dulu deh. Oh iya, ini banyak banget
Pak ternyata masuk ya. Salah satunya nih dari account Lili_Awalia nih ya. Pak mau nanya dong, jika Pak Sutri sudah punya anak dan sama-sama sibuk bekerja. Nah ya, tips untuk mencharge rasa cinta. Nah tadi kan Bapak sudah bilang ya, tadi tips yang pertama sudah kita bahas bersama-sama adalah bahasa kasih. Iya. Kenali bahasa kasih terlebih dahulu. Betul. Mungkin ini juga langkah selanjutnya apa nih Pak? Setelah bahasa kasih, aku akan belajar pelan-pelan untuk mengenali bahasa kasih dari pasangan aku. Ada tips yang lain Kak? Ada. Ngedate. Ngedate. Oh, penting ya. Waktu sebelum nikah, pengennya ngedate melulu. Iya betul Pak, bener banget tuh. Anggapnya saya nggak ada di sini. Bener banget, jadi pengen ceritakan. Aduh, iya. gimana lanjut Pak? Dikit-dikit begini aja, kapan kita bisa ngedate? Ih, nunggu-nunggu kapan ngedate. Bener Pak. Tapi ini aku rasain Pak. Nah ini boleh cerita. Daripada dia aku mau cerita, aku nggak Ini cerita. aku dosa dari sekarang Ini gitu aku ya. dosa aja, gimana? Jadi kita tuh punya setiap minggu ya, setiap minggu tuh kita punya hari spesial Pak. Oke. Selasa, itu tuh jadwal kita dating. Tapi setelah kita menikah itu jarang banget kita pergi hari Selasa. Dan Anda tidak sendirian. Oh gitu ya, aduh, padahal saya Iya. Ada perkiraan Pak maksudnya. Ada teman ceritaan Ada gitu ya. teman maksudnya ya. saya sebel banget loh sampai aman-aman. bilang, kok kita dulu bisa Selasa itu kemana nggak ada Betul. tujuan Jadi, gitu kalau kan. ditanya apa sih cara nge-recharge? Ngedate, pacaran. Tuh, Pacaran paling indah itu justru setelah menikah, Bapak tuh Ibu. Li, dengerin. Kakinya gak usah nginjek. Iya Pak. Aduh, kelihatan ya. Ntar ini palu belum? Gak nginjek Pak. Dipakuin sama aku. Jadi bukan tips ya, ini malah lebih ke sebuah aktivitas yang perlu dilakukan secara sengaja, ngedate. Oke. Oke? Apalagi kalau udah usia pernikahan di atas 5 tahun, 10 tahun udah punya anak, dan kalau ngedate nggak boleh bawa anak. Wow, ini pertanyaan juga. Jadi kan tadi saya pertanyaan dari ini ya, teman-teman juga kan tadi udah punya anak, sibuk bekerja, ternyata ngedate harus kesampingkan gitu Pak ya. Nggak boleh bawa anak. Oh. Terus dititipin siapa? Ya kreatif lah, buktinya Anda kerja bisa tuh anak di rumah, bener nggak? Kenapa Iya. biar ngedate banyak alasan? Iya. Kebayang maksudnya? Iya. Gak bisa jadi alasan ya. Nggak bisa jadi alasan. Kita ini belum punya anak loh Pak, jadi Iya. masih tantangan itu akan kita hadapi loh ya. Jadi- ternyata itu ya. Nggak boleh bawa anak, terus nggak boleh bahas anak. Oh. Kan ngedate. Betul. Bukan lagi ngomongin masalah, bener nggak? Betul. Jadi saat ngedate ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nggak boleh bahas masalah. Catat, Oke, Li. ini Ingat satu ya, ya, Li, ya. jangan banyak masalah, Terus. jangan bahas Nggak, masalah. nggak boleh bahas keuangan, nggak boleh bahas genteng bocor. Betul ya Pak, ini kadang-kadang kita juga gitu loh. Kalau di mobil lagi bahas, Betul. coba kita juga perhatikan ya perdagangan yang kita suka lakukan. Coba lakukan apa? Meeting jadinya, Nah bener itu nggak? tadi. Tapi ini saya ngaku dosa Pak, ini benar ya. Sebagai wanita kayak, kok kita lagi dating tapi ngurusinnya masalah kerjaan. Oke, sekarang nih ya, misalnya nih kasus nih berdua. Iya. Nah, ini lagi ilustrasi nih Pak, lagi di Ilustrasi. mobil gitu Jangan ya. jauh-jauh dong. Anggaplah tetangganya teman gitu ya. Ah, tetangga teman, kita mewakili tetangga Mewakili teman ya. Oke. Jadi pada saat ngedate nggak boleh bahas kerjaan, Aha. nggak boleh bahas bisnis, nggak boleh bahas masalah rumah, nggak boleh bahas apa lagi, keseruan-keseruan dalam terakhir kasus-kasus konflik. Oh, itu juga Itu nggak boleh dibahas. Kan ngedate. Oh, iya. Pertanyaan saya, di kau berdua ngomongin apa? Pas ngedate nih. Ah. Ini saya mau Dengan ngaku dosa semua Pak. dengan semua yang terlarang ini tadi, Waduh. apa yang akan dibahas? Kalau gitu apa ya? Saya jadi bingung. Kalau aku sering, Aha. kita makan yuk, makan di mana ke, Oke, gitu kan. setelah datang ke tempat makan, di situ ngomongin apa? Nah, ayo. ngomongin apa ya? Kan? Mati gaya kan? Mati gaya, Iya Pak. Karena kalau saya boleh ngaku dosa Pak, biasanya yang tadi yang dibahas nih Pak ya, di mobil. Kan lagi saya tahu nih, waduh, kripto lagi naik nih, koin ini bahas. Gimana kalau kita investasi ke sini Nah. sini. Ujung-ujungnya bisnis lagi, ujung-ujungnya Gitu. pekerjaan lagi. Betul. Makanya perlu secara sengaja menginvestasikan waktu, pikiran, dan perasaan kita saat ngedate kita hadir di situ. Bukan cuma fisik yang hadir, pikiran kita hadir, perasaan kita hadir. Ngedate, Oke. HP dibalik. Waduh, Tuh. ini juga salah satu yang sering sekali dikomplain oleh istri Makasih saya. ya, Ini Pak. juga saya harus Makasih. ngaku, saya belajar juga nih Pak. Kadang-kadang kan saya gatel Pak ya, ada yang ngechat kerjaan, ya sabarlah 5 menit aja gitu. Tapi ternyata itu berpengaruh sekali gitu ya. Betul. Ngedate itu mau 5 menit juga itu sangat mengganggu date ternyata Pak ya. Banget, jadi kecuali emergency, Aha. masa tiap 5 menit emergency. Betul, Pak. Benar. Semangat banget betulnya kayaknya. Ini ngegas banget ya Pak. Ini udah banget, udah bagian aku nih sih, Oh, pastinya. iya. Oke, Benar. jadi ngedate adalah salah satu agenda penting yang sayangnya
sudah terlalu sering dianggap remeh. Iya benar. Oke. Kadang-kadang dating itu ya Pak ya, udah mendingan di rumah aja nggak usah keluar. Itu kan seperti tidak dating menurut saya. Betul, hitung-hitungan cuy. Nah, dengerin Li. Iya, iya. Sampai keluar rumah. Aduh. Iya, tapi saya belajar hari ini. Oke, jadi- ya, oke. Penting banget kita di kerangka berpikir kita, ngedate adalah sebuah investasi. Oke. Bukan buang-buang uang, bukan buang-buang waktu. Oke. Kalau kita bicara investasi, apakah hasil kita langsung dapat sekarang? Enggak sih nanti kan. Iya, iya. Oke. 5 tahun dari sekarang, 7 tahun dari sekarang, bisa flashback, throwback. Iya. Ingat masa, oh ya kita dulu sempat ngedit gini, enak banget. Kita mungkin secara finansial belum terlalu bagus, tapi kita punya memori. Oke. Nah, itu ya yang perlu dikenang terus. Jangan sampai nih kelakuan tetangganya temen tadi. Iya. Ya, ini bukan ngedate nih. Ya. Jalan-jalan, yang mereka lakukan banyakkan selfie. Membangun memori bersama pasangannya tidak dilakukan. Oke. Jadi mereka melakukan selfie untuk konsumsi siapa? Netizen. Iya benar, publik banget ya. Iya, Buat publik aja itu. Lupa untuk ngebangun bonding dengan pasangan. Oh, oke. Nah, langsung banyak yang mikir kan? Banyak yang mikir ya. Saya jadi berpikir dan ada pertanyaan langsung tambahan, Pak. Oke. Tadi kata Bapak bilang tadi pacaran itu nggak boleh bahas tentang kerjaan, permasalahan terbaru mungkin ya, dan banyak hal yang mungkin sering kita lakukan Ya. saat kita ngedate. Tadi Bapak sudah bilang salah satu bocoran tadi membangun memori-memori yang indah kalau ngedate. Lalu apalagi Pak topik yang harus kita bahas baiknya saat kita melakukan ngedate tadi, Pak? Ya bahas film kek. Oh, hobi kita. Hobi kan gitu dulu ya. lo pacaran bahas apaan lu lupa masa? Oh, iya. Ih, kita mah dalam banget ya. Ih, Tentang Mak. finansial lah, nikahnya mau usia berapa lah tuh. Itu, Parah Pak. ya? Kita bahasnya dalam, Pak. Jujur, Pak. Lo berdua belajar pacaran dulu deh kalau gitu. Bener Iya, loh, iya, bener. iya. Ternyata ya yang kita lakukan juga harus ada perbaikan juga, Pak ya. Betul, jadi- ternyata harus jangan yang berat-berat lah kalau pacaran. Gini loh. Bahasannya ya. Romansa itu perlu diciptakan. Mhm. Namanya keromantisan itu perlu di-create, bukan ditunggu. Jangan sampai, alah kita kan udah nikah gini, nggak perlu lah kayak gitu. Hati-hati, kalau salah satu pihak ternyata itu adalah kebutuhan buat dia, Mhm. terus tidak diberikan oleh pasangannya, Mhm. terus ada yang nawarin di luar. Wah, itu dia. Disimpan dulu yang itu ya. Permasalahan itu yang tidak ingin kita terjadi gitu ya, Pak ya. Kayaknya nggak sempat kita bahas di kesempatan Kayaknya ini. nggak bisa deh, Pak. Iya, Terlalu banyak benar-benar. pertanyaannya. Ini juga bagus nih, aku Apa? seneng nih. Pertanyaan. Sama Apsri Yola, katanya gini, bagaimana caranya dengan laki-laki yang merasa dia itu seorangnya pemimpin, jadi dia merasa selalu benar. Jadi kalau istri kasih masukan, dia nggak terima. Itu seperti apa, Pak? Nah, mau jawaban yang menyenangkan atau jawaban yang jujur? Gimana kalau kita kasih 2 aja, Pak? Kita kasih senang-senang dulu, baru kita kasih yang jujur, Pak. Kalau menyenangkannya gimana? Iya, memang ada perbedaan antara suami sama istri, pria wanita. Normatif banget lah kayak Normatif gitu. lah, udah Pak lah. Nggak, bukan tipe Bapak lah, Pak. Jujur aja langsung, Pak. Blak-blakan aja. Langsung gitu. aja lah, Pak. Kalau jujurnya gimana yang benar? Jadi Pak? gini, karena yang bertanya adalah pihak wanita. Mhm. Pertanyaan saya buat Anda, yang bertanya adalah, Mhm. kenapa laki lo nggak mau dengerin lu? Oh, malah penting itu evaluasi jadinya ya saya. Betul, jangan nunjuk ke sebelah melulu. Sebutir berlian, Hmm. perlu teriak-teriak minta dirinya dihargai nggak? Wah, rasanya nggak perlu Enggak sih, Pak. sih. Kenapa? Karena memang sudah berharga, Pak. Iya. Dia udah tahu ada dirinya nilai. berharga. Betul. Iya, Ya. iya, iya. iya. Kalau orang nggak didengerin, Mhm. dia ngerasa dirinya dihargai nggak? Enggak. Jadi kalau orang masih ngerasa dirinya nggak dihargai, dia sebenarnya ngerasa dirinya berharga nggak? Enggak. Enggak. Ngapain aku jawab? Alam bawah sadar, Pak, yang menjawab tadi, Pak ya. Ya, mulai nggak enak kan arah-arah Iya, pertanyaan, iya, bener iya, nggak? iya. Jadi berhentilah nunjuk kepada pihak sana. Mhm. Bertanyalah kepada diri sendiri, kenapa dia nggak mau dengerin saya? Mhm. Berarti saya di mata dia sudah menjadi pribadi yang bernilai nggak? Seperti berlian di sini. Itu dia. Jadi kalau di mata pasangan kita sudah menjadi pribadi yang sedemikian berkilau indahnya, Mhm. kira-kira dia akan dengerin omongan kita nggak? Otomatis langsung Otomatis. mendengarkan ya, Pak ya. Jadi yang masalah dia atau kita? Harus evaluasi ke kita dulu ya. Balik-balik lagi, gue Iya. lagi, gue Iya, lagi, ya. gitu bener gak? Saya jadi ingat ada orang berkata, Pak, kalau nunjuk orang, kan satu tunjuk kita ke orang lain,
ini arahnya sisanya ke kita nih Pak ya. Kita semua. Kita harus evaluasi diri kita terlebih dahulu ya. Wow. Luar biasa menarik sekali loh ya. Kayak nggak akan bentar ngobrol lagi gini Iya Pak ya. benar sih ini mah. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal berharga nih Pak ya, Yeah. kita akan tahan dulu obrolan kita ini karena ada sesuatu yang berharga juga, Iya. yang luar biasa bernilai, yang mungkin harus kita kenalkan buat teman-teman Lino and Son juga ya. Betul. Apa itu Bi? Oke, di hari ini kita akan ada promo wedding ring, diskon 30% dan dapatkan voucher IKEA senilai 500.000 minimal 15 juta harga barcode. Periode promo berlaku sampai 31 Oktober 2021. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang belum terlihat kurang jelas nih, Oh Bi, iya, aku bantu coba ya. dong. Jadi di tangan saya ini sudah ada voucher IKEA ya, Iya. yang akan kita bagikan buat teman-teman semuanya. Tapi syaratnya harus berbelanja dulu nih produk Yes. dari Lino and Son pastinya Betul. ya. Dan selama acara ini berlangsung sampai 31 Oktober ya. Iya, 31 Oktober. Ada promo yang luar biasa loh, tadi 30%, barang yang berharga bernilai tadi Pak, tapi didapatkan dengan cara mendapatkan promo lagi Pak. Wow. Itu dia ya, jadi luar biasa Langsung beli sekali. aja ya Lia, jangan lupa. Aduh Pak, ke saya Pak, tunjuknya Pak, aduh jadi kena nih Pak. Ya, tapi ngomong-ngomong soal promo, kita juga mau nunjukin sesuatu ya. Iya. Ya. Apa itu yang akan kita tunjukkan? Aduh, di sini tuh ada kotak ya, dan ini tuh namanya engagement set. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang lagi nyari nih, aduh saya tuh mau beli, tapi tuh bingung mau beli apa aja, terus kayak gimana? Tenang teman-teman, Lino and Sons itu udah menyediakan kotak yang spesial dan juga sudah lengkap semuanya. Nah, ini dia. Ada kalung, ada anting, dan juga ada cincin. Kalau misalnya teman-teman bilang nih, aduh aku nggak mau kalungnya kayak gini, bisa pilih teman-teman ya. Terus kalau misalkan aku nggak mau warna ini, juga bisa request apapun yang teman-teman mau. Wow, luar biasa nggak sih? Ya, kalau yang tadi ternyata pasangan kita bahasa kasihnya adalah diberikan hadiah. Aduh, Kebayang Li, nggak beli datang? aja langsung. Itu dia ya. Langsung full set loh, kamu nggak usah mikir-mikir lagi. Mana ya yang bingung nih, mana nih temanya? Udah ada langsung dari Lino. Lino and Sons akan membantu teman-teman semua untuk membahagiakan pasangannya ya. Iya betul, Li, bahagiakan aku dong. Aduh, Oh, salah. ada kode lagi Pak ya. Kode keras, kode keras. Kode ini bukan keras lagi Pak, tamparan keras ini Pak ya namanya ya. Jadi Wow. kalau yang tadi bahasa kasihnya hadiah dikasih ini, kebayang apa ya gimana ya rasanya? Langsung melayang dirinya. Melayang-layang yang lain langsung ada ya. diisi langsung full. Li. Oke, jadi yang mau silakan kunjungi langsung website kita di www.linoandson.com ya. Oke, kita akan balik lagi ke obrolan kita Pak. Ini kayaknya obrolannya Pak seakan-akan udah menikah yang 5 tahun, 10 tahun semua udah bahasannya itu Pak ya. Jadi berat-berat sekali pertanyaannya Iya Pak loh, ya. iya loh. Padahal saya mau nanya Pak, pertanyaan lebih-lebih di awal gitu Pak ya. Oke. Pertanyaan adalah untuk gimana sih tahu kita ini sudah siap nikah atau belum? Apalagi ada yang sedang mempersiapkan tadi yakin mau nikah. Nah, kalau ditanya gitu kan nggak yakin sih. Jadi gimana nih supaya saya yakin, saya tahu kalau saya itu sudah siap menikah atau belum? Gimana nih Pak? Kalau kita bahas itu bakalan panjang banget nih Jo. Ah. Ya bisa nggak kelar nih topik kita. Tapi minimal satu deh. Apakah kita sudah siap menghadapi perbedaan? Oh, oke. Kan kita menikah dengan orang yang berbeda. Betul. Betul. Dibesarkan dari keluarga yang berbeda, Iya. yang punya pola pikir berbeda, punya budaya berbeda, punya kebiasaan berbeda, mungkin punya value yang berbeda. Iya. Apakah kita sudah siap menghadapi? Belum, nggak harus menerima loh. Mhm. Saya nggak bilang menerima, tapi menghadapi perbedaan. Mhm. Udah siap nggak kita? Oh. Perbedaan cara komunikasi, perbedaan pola pikir, Ya. udah siap nggak kita menghadapinya? Mm. Atau kitanya yang sudah terlalu biasa menuntut untuk dipahami oleh dia, Oh. bukan kita belajar memahami dia. Betul, betul, betul. Kan berarti kan di urusan kerangka berpikir, bener nggak? Iya, iya. Mindsetnya dulu dibenerin gitu loh. Oke. Salah satu ciri-ciri orang yang sudah siap nikah adalah dia siap untuk belajar mengenali siapa pasangan hidupnya, mengenali apa sih karakteristiknya, dan siap menghadapi banyak perbedaan walaupun belum tentu dia setuju. Itu ciri-ciri orang yang udah dewasa. Wow. Yang kedua, tahu nggak perbedaan utama antara anak-anak sama orang dewasa? Apa itu? Satu kata, Apa itu? tanggung jawab. Berat ya itu ya, Pak. Kalau masih hobi nyalah-nyalahin, Mhm. itu perilaku anak kecil atau orang dewasa. Anak-anak. Nah. Jadi kalau lagi berantem, kamu tuh ya. Itu omongan orang dewasa atau omongan anak. Anak-anak. Jadi saya sudah sangat kenyang ketemu dengan anak usia 40 tahun. Oh. Ada 40 tahun ya. Yang Pak, masih ya? suka tantrum. Oh.
Iya. Masih suka ngambek, masih suka pundungan, masih suka kabur. Itu kelakuan anak-anak bukan? Iya, anak-anak sih ya. Anak-anak usia 40 tahun, 45 tahun, 30 tahun. Oh. Anak-anak semua ya, Pak ya. Luar biasa ya. Dan mungkin terkadang kita nggak merasa kalau kita itu anak-anak. Kita sudah merasa diri kita dewasa, tahu segalanya gitu ya. Exactly. Jadi pembeda utama antara anak-anak sama orang dewasa adalah tanggung jawab. Saat terjadi masalah, dia akan mengambil tanggung jawab. Ini tanggung jawab saya, nggak nyalah-nyalahin. Oh, oke. Wow. Itu Ini dia paling ya. bagus ya. 2 tips yang tadi dikatakan oleh Pak Indra ya. Sudah siap belum menerima perbedaan pasangan? Menghadapi perbedaan. Oh, menghadapi perbedaan. Bukan menerima ya, Pak ya. Nggak harus menerima. Tadi gitu ya. Yang penting menghadapi dulu, bukan berarti menerima. Yang kedua tadi tanggung jawab dong gitu ya. Kalau tadi 2 poin ini rasanya kayaknya belum. Hati-hati ya, Pak ya. Oh iya. Nah, Tanda-tanda itu. terus kalau saya belum siap gimana? Kapan saya siapnya? Berarti tugas nih buat teman-teman yang sekarang mau nikah adalah selesai dengan dirinya sendiri dulu. Oh, perlu juga ya dengan itu. Karena kalau sering dengar ungkapan, cari pasangan yang melengkapi diriku. Iya, betul. You complete me. Ya. Pret. Oh, Oke. Keluar juga pret akhirnya. Akhirnya nih ya. Hah? Jadi sebenarnya yang makna tersembunyi dari you complete me adalah lu tutupin dong kekurangan gue. Jadi dia berharap kekurangan dia diterima oleh pasangannya. Kalau posisinya dibalik dia mau nggak? Harusnya mau, tapi kebanyakan sepertinya tidak. Exactly. Nah, jadi di sini penting banget nih, daripada kita membuat beban buat pasangan kita, terpaksa menerima kekurangan kita. Kenapa nggak dari awal kita mengupgrade diri kita? Jadi kayak berlian tadi. Iya. Sudah berkualitas gitu loh. Jadi yang terima pasangan kita akan bersyukur dapetin kita. Ya, bukan bersabar. Bersyukur, bersabar ya. Kata-katanya beda dikit tapi maknanya luar biasa berbeda ya. Antara bersyukur dan bersabar gitu ya. Semoga kamu bersyukur ya memilikiku ya. Saya sabar kok katanya. Ternyata dia sabar. Aduh, jangan sampai seperti itu ya. Yuk kita akan masuk lagi tetap karena ini banyak sekali yang bergabung dengan kita dengan segala Q&A pertanyaan-pertanyaannya Pak ya, yang akan coba kita bantu jawab di kesempatan kali ini karena kebetulan kita sudah bersama-sama dengan Pak Indra di tempat ini. Silakan Bi, apalagi yang ada dalam list pertanyaan kita di kesempatan kali ini? Oke, yang ini kayaknya oke banget nih ya. Kalau misalkan nih, soalnya saya pikiran juga sama orang ini dari Putri Instance Esware nih ya. Kadang Desi Surabaya. Kalau nonton bioskop itu bukan ngedate ya Pak? Karena kan nggak ngobrol. Ya. Nah ini pertanyaannya. Nonton bioskopnya bukan ngedate, belum. Oh. Itu aktivitas pre-dating. Oke. Oh jadi berarti emang benar ya kalau misalnya nonton bioskop itu bukan ngedate malah. Belum datingnya itu. Oh. Ngedatingnya adalah sebelum ya. Setelahnya bisa duduk bareng ngobrol. Bahas filmnya. Oh. Tapi waktu bahas jangan ngegas, Bambang. Nah itu nih, benar. Soalnya kan ini kan pendapat dia pasti berbeda. Ujung-ujungnya berantem. Enggak, itu yang tadi harusnya dia yang mati. Kenapa dia mati? Ujung-ujungnya berantem. Iya. Ingat, goalnya adalah dating. Iya, mengenal satu sama lain kok malah jadi ribut ya. Pembuat filmnya mah ketawa aja ya. Kita yang bikin perkara untuk diri kita gitu ya. Oh, jadi sudah terjawab ya kalau bilang nonton kan bukan dating, memang belum, tapi itu adalah bahan kita untuk kita ngobrol lebih dalam lagi nanti setelah kita nonton. Jadi jangan udah nonton terus pulang lagi, Pak. Kan kebanyakan pasangan seperti itu ya. Waktu dating juga perlu sadar bahwa ini gue duduk sama pasangan gue mau ngedate, bukan mau debat. Ya. Ini penting juga ya. Jangan sampai justru perdebatan malah argumen-argumen yang nggak penting nih sekali lagi nih Pak ya. Nggak fundamental nih. Nggak ada urusannya sama kehidupan kita juga. Ada lagi Bi pertanyaan nih? Ada nih, ini bagus banget nih. Gimana menurut Bapak kalau ada netizen yang suka katain nih jika kita sama pasangan kita lagi bahagia? Dari Arin Rapan Dia Dewi. Ngatain? Kalau misalkan kita lagi bahagia, biasa nyinyir Pak. Ini pasangan lagi bahagia nih gitu. Kita upload misalnya di media sosial, kita bahagia malah dinyinyirin orang. Iya, katanya. Jadi akhirnya malu jadinya Pak. Gitu gimana? Kalau nggak kuat menghadapi itu jangan posting. Iya, cara gampangnya seperti itu ya. Buat simpel aja. Tapi kalau pada nyinyir, kayaknya lagi bahagia. Alhamdulillah. Oh, iya benar kita. Malah kita syukuri ya. Gampangin aja. Iya. Ngapain pusing sama Ngapain omongan dibahas? netizen ya? Oke, Iya, betul juga iya, ya. betul. Jangan sampai gara-gara diomongin orang kita malah takut, malah nggak ngedate, malah merusak hubungan kita buat apa, gitu ya. Oh ya, satu lagi, kalau Apa posting jangan terlalu habis-habisan di pencitraan deh, jadi beban. Nah, itu dia. Oh iya ya. Betul. Terkadang banyak yang pasangan itu ya. Ayo kita
harus terlihat bahagia. di media sosial terlihat bahagia gitu Tahu ya. nggak Zul, waktu saya sedang ngisi sebuah acara radio, ketahuan radio zaman angkatannya, jangan nanya umur gue ya. Iya. Jadi waktu live di radio, terus ada yang bertanya, Pak gimana caranya agar saya terlihat bahagia? Horor gak pertanyaannya? Iya. Berarti dia nggak bisa bahagia Pak ya? Sampai nanya Supaya itu. terlihat bahagia. Iya. Sama kan? Jadi pada saat kita posting pun, udah deh, kita nggak usah pakai pencitraan yang terlalu dipoles habis-habisan. Natural is the best. Betul. Oke. Setuju. Kalaupun kita mau senyum, ya senyum natural, bener gak? Kadang-kadang sesekali narsis bareng pasangan nggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan kayak gitu, lelah nanti. Jadi kayak beban ya. Beban. Mau terlihat bahagia, padahal sebenarnya kita jadi nggak bahagia. Lagi gara-gara senep. itu. Lagi senep ya. Itulah ya. Jadi ini buat kita juga belajar gitu ya. Iya, benar. Media sosial nggak perlu deh jadi nomor 1. Tapi kalau kehidupan kita nggak bahagia, buat apa? Kan ada ungkapan nih, orang yang beneran bahagia nggak sering-sering upload kebahagiaan di sosial media kok. Itu dia. Karena dia sibuk bahagia di dunia nyata ya Pak ya. Itu. Jadi kalau yang nyinyir juga, mungkin dia juga nggak bahagia Pak. Jadi sedih, kita tuh kesel kalau lihat orang bahagia. Mungkin seperti itu juga. No comment gue. Aduh, benar-benar ya. Tapi kalau ngomongin bahagia deh Pak ya, ini juga ngomongin tentang dunia pernikahan. Yang paling bahagia, yang bikin orang berbunga-bunga pasti kan honeymoon nih Pak. Oke. Wah ya, ngomong soal honeymoon nih Pak ya. Bagus ini menurut Pak ini kapan nih? Apakah langsung setelah beres resepsi langsung honeymoon? Langsung cabut. Atau justru jangan tahan dulu? Atau gimana sih Pak bagusnya Pak? Honeymoon itu nggak cuma sekali. Wah, Betul, Pak. aduh. Langsung betul Pak. Iya. Honeymoon itu adalah bentuk lebih deep dari yang namanya ngedate tadi. Naik level ya Pak ya? Naik level, jadi kita getaway. Oke. Melipir sebentar, kabur. Jadi kalau ditanya kapan sih honeymoon, tentunya setelah baru nikah pentinglah untuk honeymoon. Oke. Waktu honeymoon pun perlu punya ilmu. Oh, ada ilmunya Pak. Lah, kan baru belajar kenal. Iya. Honeymoon, salah taruh handuk jadi kasus nggak? Oh iya Pak. Iya banget. Benar. Iya. Habis mandi lempar baju jadi kasus nggak? Betul. Kasus. Nah, pada saat berangkat kalau kita tahu ilmunya, potensi konflik itu kita bikin minim jadinya. Karena sering dengar kan orang honeymoon pulang berantem. Oh, jadinya bukan honeymoon ya itu ya? Dan mereka curhatnya biasanya kapan? Setelah sekian tahun menikah baru mereka cerita. Dulu honeymoon kita sih sebenarnya nggak happy banget. Ceritanya ke orang lain. Aduh. Tapi mereka posting apa? Betapa bahagianya mereka. Di Instagram kayak indah-indah aja tuh ya. Gitu ya. Itu kan namanya panggung. Nah, tanya dong dari mana gue tahu? Tahu di mana Pak? Kan gue konselor. Oh, dari anak usia 40-an itu ya? Anak-anak 40 dan lain-lain ya. Anak-anak 30, 40 dan 50 itu kan. Oh iya. Berkat anak-anak gitu ya Pak ya. Ya, betul. Jadi punya gambarannya Jadi, kita juga. Itu kan sesuatu yang sudah normatif ya. Baru habis nikah terus honeymoon, silahkan lah. Oke. Justru yang saya ingin sarankan adalah dibuat rutin. Rutin ya? Rutin lah getaway. Kabur berdua bersama pasangan. Oh. Apakah harus selalu nginep? Maybe yes, maybe no. Oh. Jadi honeymoon itu nggak harus identik pergi Kalau- jauh, nginep gitu Nggak nggak harus. ya? Jadi gini, kalau memang kita punya keleluasaan secara waktu, keleluasaan secara finansial, boleh. Oke. Tapi jangan juga dijadiin maksain diri sehingga akhirnya banyak hal nggak baik yang terjadi. Bener nggak? Betul. Iya. Sesederhana melipir nih. Ini kan saya orang Jakarta misalnya kan melipir ke Ciawi sebentar. Dari pagi sampai sore sama pasangan boleh nggak nginep nggak apa-apa. Kita mungkin harus menyederhanakan definisi honeymoon kita berarti ya Pak ya. Betul. Iya. Kebanyakan Yang penting kan kalau kebersamaannya, iya. momen yang dibangun, Betul, bondingnya, memorinya. Honeymoon sampai sana berantem, lu jangan gesek melulu. Belanja lagi. Ya, Gitu ya. pulang, nggak tahu nih tagihan kartu kredit banyak banget. Ah. Enggak happy jadinya. Jadi oke. lupa goal utamanya apa? Nih, ngisi di sini bener nggak? Ngisi memori. Oke. Iya. Oke. Oke. Iya, karena honeymoon kita yang masih muda tuh ngerasa kayak harus pergi keluar kota lah gitu kan, yang Boleh, lama lah. boleh, tapi jangan maksain diri sedemikian rupa. Ujung-ujungnya antara beban sama benefit yang kita dapatkan impas. Iya. Oh iya ya. Atau mungkin kita memaksakan Malah bebannya lebih tinggi jadinya. nanti ada masalah finansial malah jadi masalah. Betul. Niatnya Masalah pengen baru. meningkatkan cinta malah justru menurunkan kualitas cinta juga. Nah, tapi kan kata Bapak tadi kan harusnya kan dibikin rutin. Rutin. Nah, kalau misalnya udah punya anak, Pak, terus gimana honeymoonnya? Oke, good question.
makanya baik-baik sama ipar. Oh gitu caranya. Ya. Jangan dimusuhin, jangan dijulitin. Oh oke. Itu rahasia juga ya. Baik-baik mertua. Nah, iya benar Li. Kita harus baik-baik juga ya. Itu ya, kita jadi belajar ya. Strategi Oh, harus gitu. terus jalan gitu ya. Semakin banyak kita Networking nih ya. di internal kita. Nah, ternyata networking nggak cuma bisnis ya Pak ya. Penting internal dulu. Itu dia. Benar. Jadi kita titipin aja seminggu gitu ya. Wah, dia main seminggu aja Pak. Sorry. Oke ya. Ini makin banyak yang membahas nih Pak. Berarti semakin Rame banget kayaknya. Rame ya Pak ya. Saya juga sampai bingung mau yang bahas yang mana gitu ya Pak ya. Kalau coba deh kita random ya. Kita akan coba cek yang pertanyaan yang masuk gitu ya. Oke. Pas banget nonton live-nya. Oh, ini ternyata komen nih Pak ya. Aku lagi berantem sama calon suami aku. Oh, Wow calon nih. ya. Ini calon udah berantem nih ya. Aku beberapa bulan lalu dan kita menikah. Dia selalu caci maki kalau aku menikah. Oh, sebentar Gimana ya. sih? Gimana? Ini karena masuk terus Pak. Jadi saya mau baca juga susah Pak. Ini luar biasa dia. Bertubi-tubi ya. Iya tuh kan. Kalau aku menikah bisa nurutin semua kemauan dia. Kalau dia kalau maksa aku harus nurut dia. Giliran dia selalu nggak peduli. Nah itu Pak ya. Menuntut Intinya. mungkin ya. Oke. Intinya ya. Selalu Mau menuntut. jawaban yang menyenangkan atau jawaban yang jujur? Udah Pak. Saya udah tahu karakter Bapak. Iya, udah Lebih Pak, baik yang aja jujur lah, Pak. Pak nggak Oke. apa-apa kok. Menyingkapi masalah ini ya. Pura-puranya Dikau yang bertanya. Oke. Kan cewek nih ya? Iya, Oh, cewek cewek. Oke. biasa ya. Jojo yang nanya. Pura-puranya Jojo yang nanya. Heeh. Oke, lo nikah, Mhm. ada yang ngancem nggak? Nggak ada Pak. Di bawah ancaman? Enggak Pak. Secara sukarela? Iya benar. Memilih dengan sadar? Betul. Bertanggung jawablah terhadap pernikahan Anda. Oh men. Hmm. Oh, sulit ya tapi itu ya. Sulit banget loh. Benar Sulit loh. sih Pak. Iya. Berat ya Pak ya. Kebanyakan orang nunjuknya kemana? Nih, Hmm. kita udah deket ujung-ujung. Pertanyaan penting nih. Iya. Hmm. Kebahagiaan dalam pernikahan itu tanggung jawab siapa? Kita dong. Itu jawaban orang dewasa, jawaban anak-anak. Harusnya apa nih? Anak-anak ya Pak. Anak-anak. Itu anak-anak Lalu kita. gimana Pak kalau dewasanya? Saya jadi penasaran juga. Yang memilih menikah siapa? Oh iya, harusnya berdua. Iya. Yang memilih mau menikah siapa? Saya. Saya. Berarti tanggung jawab. Saya. Ya udah. Jadi Saya. nggak boleh kita ya? Nggak Pak, ada ya? kita. Kita pun Nggak salah boleh jawabannya. ya? Oh, astaga. Saya sih menangkapnya gini Pak ya, kalau jawabannya saya, berarti kan merasa yang paling butuh saya, tapi memberikan yang terbaik untuk Nah, pasangan. itulah. Itulah kerangka berpikirnya. Tidak ada kita, tidak ada saling. You do it. Oh You gitu. take the responsibility. Atau mungkin gini banyak ya Pak, yang pertama siapa? Kita. Tapi banyak kan dia 80, saya 20. Kan kalau kita bisa gitu ya Pak ya. Kan judulnya kita. Tapi benar ya, jawabannya kita tuh terkesan benar, sebenarnya harusnya jawabannya adalah saya. Iya ya, soalnya kan Iya, kita iya. memang pernikahan gitu loh, Li. Bener gak sih? Kalau misalkan saya jawabannya, berarti cuma saya doang yang ambil banyak gitu. Kamu nggak butuh berarti hal ini. Berarti bukan itu ya. Bukan, tanggung jawabnya kita ambil. Iya, Jadi iya. kalau ada masalah komunikasi, tanggung jawab siapa untuk membuat komunikasi ini jadi lebih baik? Saya. Saya. Ini juga yang saya pengen tanya langsung Apa? ya. Kan ada pembagian tugas rumah tangga, Pak, yang udah Oke. jelasnya kan ya. Misalnya cewek, biasanya di rumah cowok cari nafkah, betul Pak? Yo, Kalau tapi di zaman modern sekarang tuh nggak bisa kayak gitu lagi, Pak. Udah ada nih sama-sama kerja misalkan kayak gitu ya. Terus gimana caranya pembagian tugas dan peran suami istri? duduk bareng, Oh, duduk bareng. bahas. Waduh, rapat dewan ya Pak. Dapat dewan. Wah, keren banget. Jadi ada saya sama istri itu suka pakai istilah di buku kapan-kapan. Coba dibaca buku yang sama si istri saya tulis. Wow. Sayangnya saya lupa bawa. Aduh. Judulnya Menikah untuk Bahagia. Judulnya aja menikah untuk bahagia ya. Alhamdulillah sudah dicetak ulang 14 kali. Wow, jadi 14 teman-teman harus kali. punya juga nih. Oke, jadi di situ kami bahas tentang namanya shareholder meeting dalam pernikahan. Oke. Oke, menarik loh istilahnya. Stakeholder meeting. Shareholder meeting, pertemuan paling penting dalam sebuah institusi adalah pertemuan pemegang saham. Betul. Ya. Nah, dalam kehidupan pernikahan siapa pemegang saham ya? Kita. Ya, kita lagi Pak. Saya. Bukan saya. Benar. Pemegang sahamnya adalah Anda berdua. Oh kita, oh iya, iya Kita, kita. betul ya. Iya kali ini kita ya, bukan Oke, saya betul. ya. Oke. Nah, berarti kan perlu duduk bareng sesama pemegang saham. Ini aturan main perusahaan ini, institusi ini mau dibuat seperti apa? Oh. Jangan bermodal asumsi. Ini yang Itu bahaya. dia ya. Asumsi, Kalau nggak pernah ngumpul stakeholdernya tadi, oh gimana? Jadi asumsi yang terlalu banyak Betul. itu yang jadi masalah nantinya ke depannya. Betul, gitu karena ya. kan menurut saya, bukan menurut kita, bukan menurut kamu, gitu kan. Mungkin yang dari segi istrinya, aku lihat tuh keluarga yang sana, mereka Betul. kayak gini. Ya lu kawin aja sama sono. Oh, takut saya langsung. Tapi bisa kan cowok juga bilang, aku juga lihat calon teman aku Betul. kayak gini. Ya gimana? Kita akhirnya berdiskusi jalan tengahnya yang Itu terbaik. buat pentingnya
minimal satu orang belajar nambah ilmu terlebih dahulu. Sehingga nggak ngotot berdasarkan menurut gue. Emang lu siapa? Nah itu dia ya. Ilmu lu sampai mana? Udah berapa SKS? Oke ya. Nah kita juga masih banyak pertanyaan nih ya Iya, tentang kayak aduh. gini. Saya jadi bingung Pak antara gimana nih Pak ya. Pertanyaan masuk, saya juga punya ribuan lagi ditanyain Pak pertanyaannya Pak ya. Tapi menarik, tadi saya baca di kolom komentar juga Pak, ada yang sudah bergabung dengan kita, dia bilang gini Pak, ini cukup menarik tapi sebenarnya di luar dari konteks talk show kita. Apa itu? Lagi talk show tapi salah fokus sama berlian yang ada di bagian depan katanya ya. Waduh, katanya kalau ada review yang tadi sempat terlewat, boleh nggak disaksikan juga, boleh diinformasikan sekali lagi karena mungkin ada juga teman-teman kita yang baru saja bergabung, yang belum lihat juga nih tadi kotaknya sempat dibuka nih sama Iya kamu dong, kan? iya benar. Boleh nggak share lagi sambil nanti kita cari deh pertanyaan lagi ya Siap. untuk ditanyakan ke atau kita langsung berikan kepada Pak Indra. Silakan Bi. Oke, di sini aku akan buka lagi ya. Aduh, jadi pengen beli kan kalau misalnya buka lagi. Ah, di situ ada engagement set teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman yang lagi bingung mau beli sesuatu untuk pasangannya, tinggal datang aja ke Lino & Son. Terus teman-teman minta deh yang ini. Udah ada kan langsung dari kalungnya, dari antingnya dan juga cincinnya. Tuh lihat tuh batunya bagus banget ya. Jadi pengen beli ya. Jadi teman-teman langsung datang aja ke Lino & Sons karena ini tuh start from-nya 20 jutaan. Udah dapat lengkap seperti ini dan juga boxnya cantik banget teman-teman. Itulah Jul. Itu dia ya, dan juga ada promo wedding ring. Ini diskonnya hingga 30%. Ada contohnya juga, Bi. Aduh jadi pengen juga ya kok gini ya. Aduh, gawat-gawat nih, Pak. Menikah lagi? Ah, gak apa-apa Pak. Ini mah koleksi, Pak. Nah ini yang bisa teman-teman dapetin kalau misalkan udah beli dari Lino & Son. Ada grafir namanya. Terus ada juga ini nih kartu garansinya nih ya. Terus ada cincinnya yang luar biasa cantik sekali. Oke, ini semua juga bisa dilihat oleh teman-teman semua sekali lagi dari website kita ya. Ya. Ada di www.linoandson.com atau juga nih kalau yang kita sudah informasikan tadi ya bahwa Lino & Son juga launching produk baru Ya. yang bernama Estella Collection tadi ya. Jadi buat teman-teman yang mau lihat juga nanti kita akan berikan informasi juga bahwa Betul. ternyata Lino & Son akan membuka cabang baru loh. Nah, nanti kita akan informasikan juga di akhir dari acara kita ya. Ya. Jadi banyak informasi juga belajar talk show juga banyak hari ini. Tetap pastikan ada bersama kita hingga akhir acara. Betul gitu ya. banget. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus juga nih Pak ya. Ini mungkin ada yang bertanya kali ini tentang sepertinya dia lagi di ujung-ujung permasalahan dari rumah tangganya nih Pak ya. Oke. Ini mungkin banyak yang dijumpai oleh Bapak juga yang datang yang aduh aku sudah dalam stadium 3, stadium 4 dan pernikahan gitu Pak ya. Nah, bagaimana cara mempertahankan hubungan rumah tangga yang mungkin ketika kadar cintanya sedang berkurang dan tadi serasa kayak udah mau menyerah, gimana nih Pak supaya tidak menyerah dengan hubungan dari pernikahan mereka sendiri? Oke, sebelum saya jawab, saya punya pertanyaan lagi. Aduh, Mempertahankan, itu baik nggak? baik. Wah, ini jebakan. Saya enggak. Yaudah saya baik aja ya. Iya, Enggak ya. Gue mulai curiga kayaknya. Saya mulai curiga sama Pak Indra. Banyak jebakan yang saya alami dari tadi ya. Kayaknya enggak deh Pak. Mempertahankan kurang baik. Betul, karena mempertahankan kan jadi pertanyaan besar. Yang mau dipertahankan level pernikahannya seperti apa? Atau saya ingin kembali seperti yang dulu. Yang mana? Oke. Yang berantem dulu? Jangan. Yang ribut melulu? Lo kan ingin kembali seperti sebelumnya. Iya. Yang sebelumnya itu kayak apa? Yang diam-diaman? Yang saling tidak kenal? Kadang-kadang orang nggak sadar apa yang diucapkan, benar nggak? Iya. Jadi yang mungkin saya boleh sarankan adalah nggak cuma mempertahankan, tapi memperbaiki. Oke. Tepat. Itu dua hal yang berbeda. Sekedar bertahan, status quo. Yang penting nggak pisah. Betul, betul. Iya, Itu kan benar. mempertahankan, benar nggak? Betul, betul. Naik level, memperbaiki. Jadi setelah ini bisa selamat, levelnya udah beda dibandingkan yang di sini dulu. Oh. Iya, iya, iya. Nah, kalau ditanya gimana caranya, minimal punya kemauan yang sangat kuat untuk sembuh. Justru pertama poinnya kemauan ya Pak ya. Kemauan, bukan kemampuan. Menarik ya. Gimana Yang nih kedua, Pak? jadi banyak orang kan kalau lagi konseling nih, saya selalu tanya, goalnya konseling apa? Oke. Ya saya ingin begini-begini, rata-rata jawabannya masih normatif lagi. Iya. Ya saya kalau tanya, kalau dikasih skor 1 sampai 10, di mana level kemauan Anda untuk berjuang? Kalau jawaban mereka 5, pertanyaan saya berikut adalah apa yang bisa dilakukan supaya minimal skornya 8?
Bayang nggak kalau ada orang tadi, Jul juga udah bilang tentang uh, yang datang konseling rata-rata tuh udah stadium 3 atau 4 kalau kita ibaratkan kanker. Betul. Nah mereka yang kena kanker udah stadium tersebut, untuk sembuh, apa sih satu kata paling utama di mereka? Kemauan untuk sembuh, bener nggak? Setuju. Sama, mereka yang sudah di ujung jurang seperti ini perlu punya kemauan yang sangat kuat tuh yang pertama. Yang kedua, berani bayar harganya. Dan ini bukan tentang uang. Iya. Oke. Harga yang harus dibayar apa? Introspeksi. Iya. Oh, ini yang lebih sakit ya. Paling sakit ini sebenarnya ya. Perih bin ngilu, bener nggak? Iya, benar. Ya ini kan menjadi pribadi berlian, dikikis, dipotong. Betul. Nggak ada yang enak. Mhm. Ya itulah kenapa banyak orang konseling tapi hasilnya mungkin tidak seperti yang diharapkan karena dia tidak bersedia bayar harganya. Masih pengen nyalahin pasangan. Betul. Gitu, Jul. Jadi kalau nggak introspeksi, ya itu hati-hati gitu Wassalam. ya. Ya, jadi tadi tercatat nih ya. Jadi buat teman-teman juga yang sudah bergabung sekarang yang aduh aku ngerasanya udah kesel banget, udah mau menyerah ya. 2 poin tadi semoga bisa mengingatkan kita semua ya, berbicara tentang mau atau enggak dulu gitu ya. Itu poin pertama. Kalau sudah mau, poin kedua yang kita bicara itu introspeksi. Iya. Mulai berhenti menyalahkan pasangan kita, mulai menyadari bahwa kalau dimulai dari aku dulu gimana? Jangan dimulai dari pasangan aku dulu. Gitu ya, Pak ya. It takes two to tango. Kita pasti punya peran, punya andil membuat kondisi ini terjadi. Hmm. Stop the blaming game. Oke, itu ya. Semoga jadi refleksi yang bagus buat kita juga. Meskipun harusnya pasangan aku denger nih ini nih. Nah ini kayak satu gini nih ya. kan. Ya, pasti tolong gitu. perhatikan saya. Langsung kebawa emosi loh Pak Indah kalau ada Kalau statement kayak saat gini. ini, saat Anda mendengarkan Instagram Live ataupun YouTube-nya, terus Anda punya pola pikir, harusnya pasangan gua dengerin nih. Masalahnya ada di Anda. Oh. Anda punya pola pikir kayak gitu aja sudah mencerminkan betapa besar masalah Anda. Itu aja. Abis ini gue dimusuhin. Sabar ya Pak, nggak apa-apa kok Pak. Oke ya, karena ini juga ada pertanyaan juga dari teman-teman kita, gimana caranya supaya pasangan bisa diajak berkomunikasi kalau dia nggak mau gitu ya. Kalau kita udah menilai pasangan kita, dia nggak mau berkomunikasi Pak, dia nggak mau berubah. Jangan dulu seperti itu ya. Betul, jangan menghakimi. Mungkin dia bukan nggak mau berkomunikasi sama kita. Mungkin dia enak. Itu nggak mau namanya Pak gitu ya. Tapi bisa jadi kalau yaudah deh aku perbaiki diri aku dulu deh, meskipun dia belum berubah gitu ya. Tugas kita kan membuat diri kita sedemikian bernilai berkilaunya. Sehingga kalau dia tidak mau ngelihat kita, yang rugi siapa? Dia. Iya. Fokuslah ke perbaikan diri. Itu dia gitu ya. Kalau kita belajar aku duluan mau bikin hidup aku jadi berlian gitu ya. Secara tidak langsung pasangan kita pun akan mengikuti ya. Dan kita akan tercapai tujuan kita di topik kita hari ini ya. Great marriage life. Itu dia, great marriage Betul, life. bukan tentang pasangan tapi tentang kita ya. Tentang Tentang saya. saya. Tentang saya. Maaf, Masih Bapak Ibu Pak, sekalian. masih Pak. Maaf Bapak Ibu sekalian. Oke, ada lagi ya? Ada, aku mau tanya juga nih, Flavita.ang katanya gini. Kalau saya ingin menyampaikan apa yang nggak disuka pasangan, tapi takut ribut atau malah jadi timbul masalah, itu gimana Pak caranya? Oke. Pertanyaan pertama. Seberapa penting itu untuk disampaikan? Nah, ini balik lagi yang tadi ya, Pak. Apakah Fundamental. fundamental atau tidak? Betul. Hanya ingin memuaskan ego saja. Oh, bisa jadi gitu ya? Sekarang saya tanya deh. Apa tuh, Dalam Pak? kehidupan kita berapa banyak sih hal yang sangat fundamental? Nggak terlalu banyak kalau misalkan kita serius berpikir ya Pak. Kalau dihitung-hitung sehari-hari mungkin ada harinya di mana tidak fundamental pun ada berarti ya, Pak. Banget. Oh, Dalam hidup kita nih. Iya, iya. Berapa banyak yang kita bisa sebut sebagai fundamental? Hmm. Nggak nyampe sebelah tangan. oh, Nggak jauh-jauh dari pertama urusan apa? Agama. Yang kedua apa? Akal sehat. Yang ketiga kesehatan. Udah itu doang kan? iya. Ini yang bisa kita sebut sebagai fundamental. Betul. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, kita lihat ini melanggar agama nggak? Ini membahayakan jiwa nggak? Melanggar akal sehat nggak? Kalau nggak ada yang dilanggar, udah diem aja dulu. Oke. Karena ujungnya urusan apa? Ego ya. Jadi sebenarnya itu katanya alibi aja ya. Pembenaran. Ini harga diri. Ego. Cewek tuh ya saya cewek. Iya, gimana? Lanjutin aja kalimatnya belum Nggak ada, selesai tadi, nggak. Pak. Gimana? Cewek emang pintar seperti itu. Oh, pintar gitu ya. Pintar berkelit soalnya kan gitu. Jadi ya. kalau dalam sehari-hari ada permasalahan, makan di mana kita jadi ribut gitu ya. Itu prinsip. Aduh, masa makan jadi prinsip? Makanya Nah, itu iya. fundamental nggak sih? Sebenarnya kalau dipikir bukan fundamental gitu ya. Kalau kita berani bercermin, nggak banyak yang benar-benar fundamental. Oke. Jadi yang sering kita ributin apa? Remahan rengginang.
remeh Itu dia ya. Pastikan dulu bahwa yang kita bahas itu bukan yang fundamental gitu ya. Kalau yang bukan fundamental nggak usah dibahas gitu. Tapi gimana Pak kalau di pertanyaan tadi ternyata tuh yang dibahas ada yang fundamental nih Pak. Oke, ya itu panjang topiknya. Berarti yang bertanya perlu punya skill. Contoh paling gampang, 1,5 jam terakhir kita ngobrol di sini, sebenarnya saya banyak mengkoreksi Diko berdua kan? Waduh, iya sih. Iya betul Pak. Apakah Diko sakit hati? Enggak sih Pak, Enggak karena sih, saya Pak. mau belajar berubah. Lihat nggak? Yang saya sampaikan hal yang sangat menyakitkan, tapi masih bisa senyum-senyum, masih bisa ketawa. Iya ya. Tapi kalau misalkan di rumah kayaknya nggak juga ya. Ya, nangkep nggak maksudnya bahwa Iya. kalau cara saya menyampaikannya, Jul lu punya otak nggak sih? Oh, Waduh, iya benar. Nadanya tinggi Penggunaan gitu ya. katanya nggak pas, intonasi, setelan Mimik muka, wajah. energinya, vibrasinya. Iya. Iya, iya, Benar iya, loh. iya. Menegur secara halus jadinya ya. Bahkan saya negornya bisa seakan-akan sambil bercanda. Iya. Padahal isinya mayoritas koreksi semua dari tadi, sadar nggak? Betul ya. Ngerasa kena tabok? Iya. Ini salah satu tips juga yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua yang menonton ini ya. Kalau memang ternyata dibahas ada hal-hal yang amat sangat penting, yuk cara menyampaikannya kita Jadilah ubah. pribadi yang gitu ya. menyenangkan dulu. Betul. Kalau dari tadi saya bawaannya, kenapa nanya-nanya? Waduh, Iya. iya kita Berantem juga. aja kita habis ini, bener nggak? Habis ini kita berantem di luar ya, Mari Pak, kita ya. ketemu di luar gitu kan. Jadi penting sekali untuk bagaimana cara kita menyampaikan Betul, juga gitu ya. exactly. Jadi semoga yang mendengarkan ini juga yuk mungkin bisa dikasih tips nggak Pak? Kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan hal yang penting Pak? Oke, saat Anda di mata dia sudah menjadi sosok yang layak untuk didengarkan. Oke. Kalau sedemikian pentingnya urgent ya, sampaikan aja, risiko kita tanggung bersama. Oke. Misalnya, orang udah di ujung jurang, nggak bisa ngomong baik-baik, jambak aja udah. Berantem urusan belakangan, di ujung jurang, membahayakan Ya, jiwa. betul, Fundamental nggak? Betul. Fundamental. Iya. Jambak dulu, kalau perlu tonjok, pingsan kita tarik. Oke. Oke. Aku seneng banget oke-nya Jangan tonjoknya nangis tadi. dong. Kok saya jadi takut Pak? Saya di samping lagi Pak. Oke. Oke, lanjut. Ya, jadi itu yang penting disampaikan waktu yang tepat adalah saat kita mungkin sudah memperbaiki diri kita. Itu waktu yang tepat untuk kita bisa Betul. menyampaikan dan dia sudah menilai kita atau memperlakukan kita dengan lebih baik gitu ya Pak ya. Oke. Wow, luar biasa ya. Soalnya memang ada gini loh Pak, yang berbicara bukan hubungan itu bukan take and give tapi take and take. Bagaimana tuh Pak? Apakah memang seperti itu juga? Totally wrong. Totally Oh, wrong. oke. Menarik ya. Gimana? Totally Jadi wrong. Gimana mungkin tuh, Pak? sebagai penutup nih kita nih ya, Ya. sedikit penutup ya. Boleh. Hukum alam pernikahan tuh ada 3. Wah, ini bagus nih. Catat. Catat. nih. Loh, Salah bisa yang ini diambil nih. ya? Iya, boleh Pak. Sampai bingung. Sampai bingung, sampai ini Pak, berebut Oke. pulpen Pak. Boleh. Yang pertama, giving. Oke. Giving. Yang kedua giving. Yang ketiga giving. Wow, Aduh, catat. Pak. Nggak usah. Udah apa? Udah hafal ya? Giving 3 kali. Oh, giving 3 kali. Jadi ternyata Jadi, satu ya yang terpenting. banyak orang dalam membangun relationship itu terjebak dalam hubungan transaksional. Oh, oke. Iya. Saya lakukan ini, gue dapat apa? Oke. Saya sudah melakukan kebaikan, saya berhak dapat kebaikan yang sama dari pasangan saya. Iya. Dan ini adalah hubungan transaksional. Saya keluarin duit 100.000, gue dapat apa? Iya. Kan transaksional, bener gak? Betul. Padahal dalam sebuah relationship, yang benar adalah hukum pertanian. Nanam dulu, siram, pupuk, siram lagi, itu kan giving semua. Iya ya. Nanam benih giving nggak? Iya betul. Ngasih Iya, pupuk iya, giving nggak? iya, iya. Nyiram giving nggak? Ngerawat giving nggak? Iya betul. Terus kapan panennya? Di sini panennya. Sampai panen apa yang kita lakukan? Giving. Tapi nanti di sini kita receiving. Kalau kerangka berpikirnya aja belum benar, yang terjadi apa? Hitung-hitungan cuy. Gitu kenapa Transaksi bisnis ya. Transaksi bisnis. Dan sekali lagi kalau kita berbicara tentang hubungan, ini bukan bisnis gitu ya. Ini bukan take and give yang dikatakan tadi ya. Bagaimana oke. tugas kita hari ini kita diingatkan, ayo give Iya, betul. tanpa batas gitu ya. Saat pasangan kita ngasih kita sesuatu, kita juga pasti akan ngasih, dan tanpa terasa kita terus memberikan yang terbaik satu Kalau sama lain. masing-masing sudah punya sikap mental giving, indah sekali sebuah pernikahan. Itu enak dia ya. Indahnya enak ya prosesnya teman-teman. Nah, proses sekali lagi Tolong. tidak mudah. Seperti berlian tadi ya, Perlu siap dibentuk. dipanaskan ya, ada gesekan terjadi, dipotong sedemikian rupa. Tapi sekali lagi kalau kita berhasil melewati itu semua, Berkilau. berkilau. Berkilau, Tujuan ya. kita tercapai topik hari ini ya. Yes. Suatu pernikahan yang luar biasa akan kita alami ya. Itu yang kita harapkan juga terjadi di seluruh rumah tangga dari teman-teman semua yang tetap menyaksikan kita ya. Buat teman-teman yang baru bergabung yang tadi ketinggalan informasi Pak, boleh informasikan nggak Pak kalau mau belajar lebih banyak
kepada Oke. Pak Indra, Instagramnya atau mungkin channel YouTube yang tersedia. Oke, teman-teman bisa lanjut berinteraksi ya di saya di akun Instagram @noveldi. November novel pakai D ujungnya Y. Nah, Atau di akun YouTube Diskusi Keluarga. Oke, itu langsung dia ya. ya. Catat langsung di subscribe juga, di follow juga Instagramnya ya, supaya terus belajar ya. Sama-sama Itulah belajar. sekolah Betul. tentang dunia wedding ya Pak ya. Pernikahan. Oh ya, tentang pernikahan. Kalau wedding ini tadi, ya. Kalau ini buku weddingnya, kalau tentang pernikahan, Bapak satu ini akan memberikan kita informasi-informasinya ya. Dan kalau mau informasi tentang berlian, ada juga ya. Tadi kan wedding buku ya, pernikahan. Nah, kalau ngomongin tentang berlian yang paling berkualitas, ada di istri saya. Boleh nggak diinfoin lagi buat teman-teman semuanya tentang produk berlian paling berkualitas? Pastinya itu ada Lino & Son. pastinya. Di sini ada promo wedding ring diskon 30% dan dapatkan voucher IKEA senilai 500.000 minimal 15 juta harga barcode. Dan periode ini berlaku sampai tanggal 31 Oktober 2021 teman-teman semua. Oke, itu adalah promo ya yang Promonya. tersedia ya. Lalu apalagi nih yang bisa kita berikan Oke. atau manfaat-manfaat apa lagi nih? yang Nah, kalau bisa misalkan kita teman-teman dapatkan? nanya ini, kenapa sih Jul sama Jojo milihnya malah Lino & Son untuk pernikahan kami? Nah, karena banyak benefitnya membeli perhiasan di wedding ring Lino & Sons. Yang pertama, pembelian wedding ring dapat dilakukan secara online dan juga offline. Via online bisa melalui website www.linoandsons.com dan juga e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, wishlist.com. Via online juga bisa teman-teman dapat melakukan pembelian di official store kami. Ada Trans Studio Mall Bandung, ada Grandaria City Jakarta, ada Emporium Fluid Mall Jakarta, dan sebentar lagi nih toko kita akan buka loh di Lipo Puri Mall Jakarta. Terus ada juga dong yang nanyain, terus kalau misalkan customer bisa request gak sih model cincin dan juga warna? Bisa banget teman-teman, ini yang kita lakuin soalnya. Jadi udah teman-teman pasti bilangnya, ah kayaknya bohong nih. Kita ini loh, nih ya. langsung bukti nyatanya teman-teman. Bisa langsung aja request modelnya, bisa juga warnanya, itu bisa banget. Terus kalau teman-teman nanya juga nih, aku mau belinya secara online, terus gimana dong kalau misalkan aku tuh nggak tahu nih ring size aku tuh berapa? Teman-teman, di sini udah ada free ring size-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli, ini udah langsung dapat nih. Nah, ini langsung dikasih secara gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah takut kalau misalkan aduh kekecilan nih atau kegedean. Oke, ya ini ada ini ya contoh dari ring size-nya tadi ya. Betul banget. Tapi pastikan tentu sudah melakukan DP terlebih dahulu Iya, gitu ya. benar. Baru kita kasih free. Dan juga ada free resize maksimal naik turun 2 nomor. Ada free box wedding ring. Nah, yang ini nih plus packaging spesial, minimal pembelian pembelanjaan 10 juta teman-teman. Nih teman-teman udah bisa langsung dapat ini nih yang tadi aku jelasin. Dan juga ada free grafir, ada garansi seumur hidup untuk free cuci perhiasan dan juga free reparasi. Wow, luar biasa kan? Luar biasa ya. Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan menikah tadi ya. Nah, itu. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman bisa langsung menggunakan promo yang berlangsung ini. Betul banget. Ingat tinggal 31 Oktober tuh nggak lama ya, sebentar Iya, lagi betul loh ya. banget. Pastikan teman-teman langsung untuk menuju ke Lino & Son, mau itu offline mau itu online juga bisa, Bisa ya. banget. Apalagi kalau tadi yang mau offline bisa nggak? Bisa Bisa. banget ya. Ingat 28 September 2021 kita akan membuka cabang baru tepatnya di Lipo Puri Mall Jakarta ya. Yang teman-teman mau langsung lihat silakan karena di dalam acara tadi di grand opening kita juga akan ada promo menarik nanti Wow, teman-teman. langsung semua. bawa pasangannya aja teman-teman langsung ya, gaet dia ya. Jadi rasanya nggak cuma orang yang mau menikah ya, Bi ya? Iya, benar. Yang mau menikah bisa, Bisa. gitu ya. Yang tadi sudah menikah puluhan tahun Bisa. dan ingin menyenangkan pasangannya seperti kata Pak Indra ya. Bisa. Ini waktunya untuk membeli produk-produk terbaik dari Lino & Sons. Yang baru menikah bisa, tenang aja teman-teman. Ya. Yang merasa baru menikah tapi cincinnya kurang maksimal, langsung beli juga di Lino & Sons ya. Jadi pokoknya jangan sampai ketinggalan promo Ya. yang menarik ini. Pastikan teman-teman mendapatkannya spesial sebelum 31 Oktober 2021 ya. Itu dia promo-promo yang kita berikan dan tidak terasa kita sudah hampir menuju rangkaian akhir dari setiap obrolan kita nih Pak. Kalau saya suruh Pak tolong dirangkum kayaknya terlalu banyak ya Pak ya. Bingung gitu Pak ya. Tapi kalau Bapak sendiri tadi sudah mengatakan banyak sekali yang dikatakan untuk kita semua. Apa Pak sedikit wejangan terakhir deh untuk kita semua supaya kita memiliki tadi ya sesuai dengan topik kita di kesempatan kali ini, building a great marriage life. Jadi teman-teman mungkin saya ingin mengutip apa yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa untuk berhasil di karir kita butuh knowledge.
Betul. Berhasil di bisnis kita butuh knowledge Iya. dan butuh skill juga. Dan untuk bisa berhasil di kehidupan pernikahan, kita butuh knowledge dan skill juga yang kita tambah secara sengaja. Jadi di berapapun usia pernikahan Anda hari ini, apakah baru nikah atau mau nikah atau sudah terlanjur nikah, tidak ada kata terlambat. Oke. Ya, miliki bekalnya, tambah ilmunya, sehingga kita benar-benar bisa membangun kehidupan pernikahan yang levelnya bukan cuman sekedar ada atau sekedar bertahan, Rata-rata doang ya. nah, tapi great marriage life. Gitu kali, Jo, sama Itu saya. dia ya. Wow. Nah, kita berharap sekali lagi ini doa kita semua ya. Ini acara ini bukan cuma sekedar kita memberikan informasi tentang produk gitu ya, Iya. tapi kita ingin melengkapi gitu ya Betul. para kehidupan yang pernikahan ini gitu ya. Bagaimana bisa menjadi pernikahan yang begitu luar biasa Iya. sesuai dengan tema kita dan bukan cuma didengar, kebanyakan orang mendengar ya Pak ya. Betul. Datang konsultan Praktek. itu ya yang memang tidak mudah tapi harus kita lakukan bersama-sama agar kita mencapai apa yang kita inginkan tadi Betul ya. banget. Sekali lagi terima kasih loh Pak Indra ya loh untuk Sama-sama. waktunya ya. Luar biasa nih. Terima kasih dan semoga ada lanjutan 2, 3, 4, 5 ya kalau kita melihat dari respon dari teman-teman yang begitu luar biasa gitu Iya, ya. excited banget soalnya nih. Nah, kita harapkan juga akan ada episode-episode selanjutnya gitu ya dan kita tetap butuh kritik dan saran teman-teman juga ya. Nanti silakan teman-teman yang merasa aduh kenapa aku baru nonton 10 menit akhir padahal ini bermanfaat. betul. Nggak usah khawatir ya Pak ya. Kita juga ada di dalam YouTube Yes. kita Lino and Sons. Silakan teman-teman nanti searching saja Dan juga bisa subscribe. menyaksikan. Oh iya, jangan Subscribe. lupa ya. Karena bukan cuma ini. Nanti juga akan ada acara-acara selanjutnya yang nggak kalah menarik. Jadi teman-teman langsung tahu promonya apa aja, produknya apa aja. Kalau kelewatnya nggak sih? Aduh sayang banget kalau sampai kelewat ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak Indra dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah Yes. mengikuti kita dari awal sampai akhirnya. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah, Tuhan memberkati, bye-bye.